musik gue ada yang denger gak ya? 99,9% lagu yang kalian denger di Spotify itu udah lewat Melodyne pasti vokalnya. Kita bikin tadada. Oh iya. Tek, lagu depannya biasanya orang gak ingat. Jumpa lagi di Adibu TV dan jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini kedatangan seseorang yang luar biasa. Saya sangat mengagumi karya-karyanya dia nih. Ya, kalau kalian nggak tahu keterlaluan, ini Eka Gustiwana. Halo teman-teman semuanya, saya Eka Gustiwana. Kayaknya nggak perlu dijelasin ya, lo udah pernah ngapain aja kayaknya. Ya silahkan kalau jadi mau menjelaskan. Gue juga bingung mau mulai dari mana. Mungkin keangkat bener-bener keangkat di kalangan umum banget itu pas Weird Genius ya kali ya. Mungkin tahun 2014 kalau tahu saya pernah nge-remix ya. Betul, remix lu dulu bener ya sebelum Weird Genius ya. Space Composing. Ya kalau ada yang lihat itu apa sih Jeremy Teti ya pertama ya? Bukan ya? Iya ada salah satunya Wiguna, ada Mas Arya Wiguna. Arya Wiguna, ya Jeremy Teti. Kalau lihat mereka tiba-tiba berubah jadi nyanyi. Nah ini nih culpritnya ini 2013 udah mainan kayak begituan ya. Iya karena emang gue tuh seneng banget dengan ngikutin perkembangan teknologi sebenarnya. Nah ini menarik nih, salah satu yang bikin menarik pas ngelihat konten-konten hariannya techy banget nih sebetulnya nih. Ini dari mana, jadi pengen tahu nih. Jadi kan biasanya kita ngundang, mungkin kalau dibilang kita ngundang Eka Gustiwana banyak bertanya nih, Jagat sama Eka nyambungnya di mana gitu kan. Padahal saya sering bilang kalau kita bahas teknologi, semua orang juga pakai teknologi. Jadi poinnya hari ini adalah aku pengen tahu teknologi apa aja yang udah pernah kesentuh nih sama Eka nih. Nah gitu. Sebelum bahas teknologi gue mau ngaku dosa dulu nih. Bukan ngaku dosa sih, gue mau curhat sebenarnya karena gue tuh penonton Jagat Review setia sebenarnya. Luar biasa. Gue kalau tadi Mas Dedi bilang mengagumi Eka Gustiwana, saya juga mengagumi seorang Dedi. Karena Corbusier. bukan ya. Dedi yang ini. Nah, karena saya tadi bilang gitu. Gue tadi ngomong ke Mas Dedi, cara penyampaian Mas Dedi itu bagus banget. Cara penyampaian Mas Dedi itu kalimatnya tertata. Kalau reviewer otomotif Fitra Eri. Nah, ini Fitra Erinya teknologi nih, Mas Dedi nih gitu. Ternyata satu alma mater juga. Iya memang ya. Jadi udah ketahuan dari mana kan? Iya. Nah, setiap gue nonton itu, bini gue tuh selalu di belakang. Mau beli apa lagi gitu. Setiap nonton video beliau selalu gitu. Jadi curhat nih, lebih ke curhat. Bahaya ya? Video lu bahaya. Bahaya ya nonton video gue ya. Kan suara lu kenceng banget kan, lantang kan. Selama nonton Jagat Review TV gitu kan. Itu udah pas gue di kamar mandi mau nonton, bini gue mau beli apa lagi tuh ay. Enggak, review doang. Itulah ya, banyak orang gak tahu ya seberapa jauhnya editing audio itu penting. Iya betul. Gue cerita aja nih, agak malu mau cerita sama dia sebetulnya sih. Kalau bicara audio mah dia lah jagonya lah. Satu hal yang bikin perubahan lumayan besar di Jagat Review pada masa pandemi adalah keisengan gue bermain sama audio. Contohnya? Eksperimen mikrofon. Kita mulai dari mikrofon seadanya cuma clip on doang yang murahan ya, kondenser clip on doang, yang penting dekat kan patokannya itu mikrofon yang penting dekat sama mulut kan. Jadi badan itu nutupin dari yang lain, itu standar gitu kan. Terus mulai nyari mikrofon apa lagi yang beres, yang lebih asik lagi suaranya ya. Ketemulah cobain pakai dynamic mic ya, tapi nggak rela beli mahal-mahal. Jagat nggak pernah rela beli mahal-mahal. Dan terbukti. Saya saksinya di sini nih. Saya ngeliat alat-alat yang dipakai. Alat-alatnya begitu aja gitu kan. Karena kalau bisa jalan pakai itu, pakai yang 5 mahal pasti bisa. Tapi masalahnya yang kita takutnya adalah kalau kita udah pakai yang 5 mahal, kita nggak bisa turun lagi nih. Begitu kepepet, berhenti semua produksinya. Nggak bisa, jadi mulai dari bawah. Pakailah mikrofon waktu itu, yang penting dynamic microphone waktu itu. Pakai dynamic microphone, edit sedikit, pakai Audacity, rapihin, belajar cara ngilangin noise tipis-tipis, jangan kencang-kencang banget biar masih natural. Efeknya jauh loh di penonton, cuman modal audio doang. Dari situ gue sadar banget bahwa oke, yang namanya audio itu luar biasa. Gimana yang di musik ya? Itu luar biasa, itu semuanya itu sudah lebih kompleks lagi. Di situ begitu gue lihat lo ngerjain, ya Allah, dia ngerjain kayak begini nih, orang tiba-tiba lagi ngobrol jadi nyanyi, orang lagi marah-marah jadi nyanyi gitu. Kegabutan ya, kegabutan yang luar biasa sih. Tapi sebelum kita masuk ke situ, bicara kegabutan terus keisengan tahun berapa 2014, 2015 yang bikin apa sih istilahnya namanya tuh? Speech composing gitu. Nama kerennya tuh speech composing gitu. Gue inget dulu banyak yang bahas ya pas pertama kali bikin gitu ya. Itu. Tapi sebelum lu masuk speech composing,
di mana sih lu startnya dengan editing audio atau musik ini, dari mana sih startnya dulu? Pertanyaan yang menarik karena beberapa orang mungkin mengira aku start dari YouTuber gitu. Eka start dari bikin YouTube. Sebenarnya awal banget itu waktu gua zaman SD, gua tuh seneng main game. Terus Gamer? Iya, gua main game, masih bocah lah main game. Dan waktu SD main game, bokap melihat itu bukan hal yang produktif. Jadi karena bokap gua musisi juga, pada saat itu beliau ngasih gue sebuah software dulu namanya Cakewalk. Itu tahun 9, gue masih pakai Windows 95 gue inget. Windows 95 pakainya Cakewalk. Ya. Itu Cakewalk profesional. Iya, saya ngelewatin tahu. ya Mas ya. Untungnya saya tahu. Kenapa saya tahu ya? itu udah lama banget umur itu. Tapi itu udah lama banget tuh, jebakan umur banget itu ya. Iya. Dari Cakewalk itu gue belajar teknologi produksi musik menggunakan komputer. Ya. Disitulah gue mengenal MIDI. Walaupun MIDI memang munculnya tahun 80-an, tapi gue kan lahir 89. Gak mungkin gue lahir langsung tahu MIDI gitu kan. Jadi butuh beberapa tahun sampai gue megang komputer, dan di situ gue mulai tertarik dengan dunia teknologi, tapi bukan teknologi yang PC tok gitu loh. Gue lebih seneng teknologi produksi musiknya. Nah dari situ, dari zaman gue SD dan berkembang tuh, gue ngelewatin masa Cakewalk Pro Audio 9, Cakewalk Sonar, Cool Edit. Ya, jadi gue ngelewatin di situ, gue mulai tertarik dengan hal-hal berbau teknologi PC dan karena nyambung ya. Ya. Bisa jelasin sedikit nggak sih? Gue nggak terlalu mendalami di audio. MIDI ini apa sih sebetulnya? MIDI itu bahasanya sebenarnya, protokolnya ya. Ya, untuk berkomunikasi. Dulu tuh MIDI itu cuma buat nge-trigger si satu keyboard itu bisa terhubung dengan keyboard lain. Kalau sekarang kan untuk ngambil suaranya. Untuk ngambil suara, untuk memanggil atau untuk mengirim, meminta atau mengirim itu pakai. Tapi MIDI itu satu arah doang. Kalau ngirim yang ono nerima. Kalau mau yang ono ngirim berarti yang ono harus kirim ke sini, jadi dua kabel. Dua kabel. Nah, teknologi ancient itu sampai ancient itu sampai sekarang masih menjadi standar, masih dipakai. Makanya orang senangnya sebutnya MIDI kan. Nah, tapi MIDI yang dulu sama sekarang mungkin persepsinya udah beda. Kalau dulu tuh MIDI benar-benar komunikasi antar keyboard ke keyboard. Kalau sekarang ya dulu ada juga keyboard ke soundbank gitu kan. Iya, keyboard ke sound modul. Sound modul. Gue sempet ngelewatin tuh EMU Proteus, JV 1080. Lu masih inget ada orang beli keyboard Korg yang murah hanya demi suara pianonya doang. Iya, benar. Ada yang murah kan, dipakai nggak enak, kekecilan juga. Tapi buat ditarik suara pianonya doang. Segitu bagusnya suara pianonya si Korg waktu itu. Ingat tuh, ada kayak gitu. Itu MIDI juga kan ya? Itu sebetulnya MIDI juga. Pakai protokol MIDI juga buat nariknya. Teknologi itu. Pada saat itu gue merasa paling jago. Teman-teman sekelas gue kan masih SD, nggak ada yang ngerti kan. Gue ngerti nih MIDI. Yang lain pada biasanya pakai pianika, dia pakai MIDI. Ya kan. Jadi di situ gue mulai tertarik nih, wah keren nih teknologi. Itu udah langsung punya komputer pada saat SD itu? Enggak sih, maksudnya punya tapi komputer jadul, komputer murah. Dan gue mulai langganan majalah komputer pada saat itu. Chip. Boleh nggak boleh ya nyebut sini? Nggak apa-apa, boleh. Di sini bebas nyebut merek. Jadi gue gitu lah. Sponsor nggak ada, salah sendiri ya para sponsor ya. Nggak ada yang masuk, jadi nggak apa, kita nyebutin merek apa aja, bebas. Dari situ tertarik rakit PC sendiri untuk bisa dibuat. Dulu bukan DAW ya sebutannya, dulu tuh apa ya? Ya udah komputer tapi diinstal software bikin musik aja. Dulu kan nggak ngerti kan. Pokoknya pakai Cakewalk aja, pakai Cakewalk. Carilah pakai Cakewalk, ya udah rakit. Di situ mulai belajar, oh rakit PC kayak gini. Ya udah keterusan sampai sekarang gue masih. Berarti main Sound Blaster. Yes, Sound Blaster masih pakai PCI waktu itu. Pakai PCI ya. Masih pakai PCI terus. Input, dulu nggak ada USB. Kalau teman-teman sekarang beli MIDI controller tinggal colok USB main. Dulu harus colok ke, kalau nggak salah game portnya si soundcard. Ya. Joystick. Ya joystick port dipakai. Joystick ya udah dicolok ke situ dan terus terpisah belinya. Atau beli MIDI interface PCI. Yang khusus ya. Ya khusus ditempelin sehingga kita bisa dapat 2 in 2 out. Nah, gitu. Serius kan jadinya kan? Mulai pusing nggak? Itu 2 in 2 out itu bisa mengontrol 32 instrumen. 32 ya, instrumen. 32 in 32 out. Karena satu tuh 16. 32 instrumen itu tapi berarti ini ya mikrofon yang merekam instrumen itu berarti kan? Iya. Iya kan? Itu hanya MIDI doang. Jadi hanya perintah untuk membunyikan. Oh, instrumen dari banknya keyboard, itu. Ya. Oh iya 32
perintah udah perintah instrumen. instrumen. Oh, Iya. gue kira langsung ke alatnya. Enggak, Oh, bukan, waktu itu bukan. belum. Belum. Kalau mau ngerekam alatnya ada lagi Ada audio lagi. interface pada saat Ada. itu mahalnya. Ya, kalau sekarang audio interface bisa pakai USB doang. Iya bener. Zaman dulu peralatan musik tuh luar biasa loh. Wah parah. Kenapa gua nggak gitu mendalami? Karena nggak banyak yang nyari itu dan gua nggak pakai. Iya Di sih, part audio tuh nggak banyak itu. Kalau bicara VGA card, ayo deh kita ngobrol. Tapi kalau bicara part audio, waduh saya tidak paham karena nggak mainan itu gitu. Gue berharap lo Jagat review tuh review barang-barang audio. Ya nggak sih? Coba deh, ada nggak komentar deh yang sehobi sama gue, siapa tahu. Ini nih mulai tantangan berlaku. Tapi itu menarik sih. Any kind of niche di teknologi itu selalu menarik sih. Jadi dari PC ya kan, terus pindah ke berarti masuk tahun 90-an ya. Gue mulai gila banget sama teknologi itu tahun 2000. 2000. Waktu gue kelas 6 mau ke kelas 6 SD mau ke SMP. Di situ Windows ME waktu itu. Lu pakai Windows ME? Windows ME. Kenapa pakai Windows ME? Gue deg-degan makainya Windows ME kenapa, itu. Kenapa? Terlalu gampang crash. Gue nggak menemukan problem itu sih. Cuma waktu itu baca-baca, itulah dari baca-baca majalah itu kayaknya semua udah upgrade deh ke. Jadi kan gue 98 kan, tahun udah 2000 gue masih pakai 98 kayak gimana gitu kan. Ini gue jelasin dulu ya, kalau kalian pakai Windows ME berarti hardwarenya bagus, hardwarenya umum. Kalau hardwarenya nggak umum, drivernya nggak umum, itu blue screen mulu tiap hari. Really? Iya. Itu berarti hardwarenya proper. Kalau ME bisa jalan dengan baik dan benar, itu hardwarenya proper biasanya. Tapi pada saat itu masih dirakitin sama toko komputer, jadi gue belum memahami. Berterima kasihlah pada toko komputer. Gitu berarti bagus, komponennya lumayan oke di situ. Gitu karena itu kalau ada yang nyeleneh, waduh tuh sering banget itu tiba-tiba blue screen. Makanya banyak orang nggak suka sama Windows ME. Termasuk Windows yang kurang berhasil. Tidak berhasil. Bukan kurang, tidak berhasil. Makanya Windows 97 OS R2 itu berjaya. Itu berjaya, sama Windows ME itu dicuekin. Sempat ngelewatin ME baru ke XP kan. XP stable, super stable. Itu super stable ke XP karena basisnya dari Windows NT kan itu, dari Windowsnya server digabung dibikin jadi buat semua orang. Wah, itu XP sampai sekarang masih ada yang mau pakai tuh. Masih ada. Bahkan untuk beberapa antusias audio mereka ada beberapa yang masih pakai XP. Serius? Karena pertimbangan dari sound yang dihasilkan. Gue nggak ngerti sih. Perangkatnya perangkat lama berarti mungkin. Jadi driver semuanya nggak bisa disesuaikan ke yang baru. Masih ada beberapa yang kayak gitu. Ah, dulu gue sampai ke warnet loh, gue inget. Gue jadi inget dulu sampai ke warnet belajar. Dari zaman-zaman itu kan cari tutorial kayak gini nih. Karena internetnya ya? Iya susah banget. Terus ke warnet gue masih ngeliatin zaman transisi dari zaman disket ke USB. Gue masih bawa disket tuh tahun 99. Oh iya, masih ngasihin disket ya? Yang terus masih dibersih-bersihin kadang-kadang gitu kan. Iya, tutorial masukin ke situ. Belum ada USB drive 1,44 megabyte. Ya, bisa dapat beberapa artikel tapi gambarnya nggak dimasukin. Gambarnya masuk ya, gambarnya nggak masuk. Artikel doang. Kalau gambar mungkin cuma berapa puluh kali berapa puluh piksel doang gitu. Pada bingung masih di otak, apa ini maksudnya? Apa 1,44 megabyte itu apa? Zaman sekarang sekali jepret foto aja lebih gede dari itu. Iya, bener. Zaman dulu itu satu storage device 1,4 megabyte dan itu sudah besar. Itu udah besar pada masanya karena untuk piringan yang model magnetik gitu sempat ada 2,88 tapi nggak pernah populer. Gitu ya. Sempat ada 1,44 itu yang paling populer dipakai di mana-mana. Iya, setelah itulah masuk USB. Cuma kadang-kadang ada yang kalau lagi nasibnya nggak bagus nggak nyala tuh, maksudnya kayak. Oh iya bener. Kenapa? Tahu-tahu nggak hilang aja datanya. Iya, rusak aja karena terlalu lembek. Terus ditaruh di tas gitu, ditinggalin misalnya yang pakai mobil, tinggalin di dalam mobil, ya bubar. Oh iya. Kena panas kan, basic kan plastik juga. Dia sedikit berubah ya udah hancur. Kalau nggak ntar ada sesuatu yang ada magnetnya, hilang juga. Naruh di sebelah speaker. Apalagi subwoofer kan nggak pakai pelindung tuh dalam mobil, temen-temen taruh dia jebret, diambil lagi habis. Nggak ada isinya lagi itu udah. Ringkih banget gitu. ya teknologi pada itu masa ringkih itu. banget. Itu terus datang USB flash drive berapa dapat 128 mega ya kalau nggak salah. Kecil ya. 16 mega dulu kalau nggak salah, 16 mega itu. Kecil banget ya. Dulu iklannya ada di halaman belakang chip. Ada di halaman belakang chip ya. Ingat banget gue. Iklan drive itu. Ya, thumb drive itu ya pertama kali ngetes itu punya mereka juga. Pertama mereka coba, wow luar biasa, gede banget. Lihat tuh gede banget tuh. Yeah. Biasanya kalau cuma nih pakai disket doang terlalu kecil. Kalau pakai CD ya gede, tapi kan
susah. Gitu. Sekali tulis terus udah gitu buat baca doang. Dulu belum ada MP3. Bukan belum ada sih, masih kurang umum. MP3 itu di awal-awal 90-an tuh nggak umum karena butuh hardware yang kuat untuk bisa ngejalanin MP3. Bayangkan untuk jalanin audio yang dikompres kecil aja butuh hardware yang kencang untuk unkompres dia terus muter. Itu kalau pakai laptop yang 486 SX gitu nggak jalan. Iya, gue pernah ngalamin pakai. Jadi bokap dulu punya laptop tua. Mereknya apa, Iluva or something gitu. Pernah dengar tuh gue. Pernah dengar gak sih? Iya. Ya itu nggak bisa MP3 situ. Iya, karena prosesornya terlalu jadul, nggak punya katanya Medco prosesor, gitu. Itu nggak punya itu, internalnya nggak ada itu gitu. Nggak ada floating point unitnya, nggak ada unit untuk berhitungnya. Makanya itu nggak ada unit spesial buat berhitung itu nggak ada. Nah itu berat, karena dilempar ke integer jadi berat. Solusinya pakai WAV. Pakai WAV. Tapi multi track pada saat itu menggunakan HDD yang tua. Pakai WAV 10 track WAV lu jalanin bareng juga itu cukup setengah mati. Susah buat si harddisknya untuk survive itu. Harddisknya juga susah karena masih pelan banget. WAV-nya juga gede banget. File WAV-nya gede banget. Memang itu uncompres ya. Yes, itu uncompres. Jadi makanya pada saat itu solusinya untuk nge-record synthesizer atau sound rekaman waktu itu masih hybrid, jadi gitu. Soundnya di trigger dengan DAW. Kan dari MIDI tadi tuh. Misalnya saya punya 3 keyboard. DAW ini softwarenya ya? Ya, software. Soundnya dibunyikan dari software, tapi keluaran dari synthesizernya, dari audionya itu langsung ke mixer untuk rekaman. Jadi gitu. udah terpisah dunianya sama si PC. Gak bisa karena si PC ini gak kuat untuk ngerekam pada saat itu. Jadi dia nge-triggernya Dia aja. hanya men-trigger dan men-sequence namanya. Men-sequence, makanya disebutnya sequencer kan. Sequencer, iya dulu terkenal namanya sequencer. Sekarang mah udah jadi satu semua ya. Iya, sekarang rilis lagu hanya model laptop juga bisa, bahkan di HP juga bisa. Di HP juga bisa. Temen ada yang kemarin bikin rekaman dari HP. Ada. Si Wisnu kalau gak salah, Wisnu Komoro tuh ya sampai level tertentu lah. Bisa kan tingkat kerumitan tertentu pasti nggak terkejar juga kalau pakai handphone. Betul. Tapi kalau yang sederhana sih bisa, paling nggak dari rekaman awal mungkin bisa gitu. Nggak tahu deh kalau masternya kena apa enggak. Nanti kita eksperimen ya, bikin rekaman bener-bener pakai HP. Tuh, nah kan jadi seru kan? Eksperimen kan. Bagaimana banyak yang pembahasannya bagaimana caranya hidup cuma dengan sebuah handphone doang. Semuanya, pekerjaannya semua dengan handphone. Sekarang ngedit video udah bisa. Gua kalau liputan keluar, ngedit video itu di sini. Merekam pakai ini, ngedit di sini, uploadnya di sini. Gitu. Ada yang punya stylus, bisa segala macam, bisa segala macam. Kencang juga udah lumayan kencang. Softwarenya CapCut yang dulu dibilang buat bercandaan, sekarang udah jadi serius. Iya benar, CapCut. Lu jadi serius banget loh itu. Editor gua. Itu gua hire karena kemampuan Premiere dan After Effects-nya dia. Iya. Kemarin sebulan yang lalu semuanya CapCut kan, gue turun bawah. Coba lihat editan dong. CapCut. Kok lu pernah pakai CapCut sih? Ya karena lebih gampang bang katanya. Iya. Jadi untuk beberapa editan yang butuh cepat, emang kalau mau cepet pakai CapCut. Transisi gampang banget dan transisinya tuh kekinian yang dicari sekarang. Yes. Dan dia ngurut transisinya itu based on popularity. Oh gitu. Bisa kayak gitu dia ngurutnya. Bisa gini based on popularity. Jadi yang urutannya itu kalau tempatnya kan menu sama terus. Dia enggak tergantung yang populer apa. Bisa kayak gitu. Sampai font aja kayak begitu. Gitu ya sekarang ya CapCut. CapCut bisa kayak begitu. Dan itu untuk dilakukan di After Effects atau Premiere tuh butuh waktu lebih lama. Iya. Dia dipaket-paketin aja. Iya kan. Lu terima aja dah paket ini laku banyak yang pakai gitu kan. Terima aja berat gitu. Tapi kalau ngikutin kemarin Anjas itu juga dari bikin tutorial, Anjas Maradita kan dari bikin tutorial Premiere, sekarang CapCut semua. Dan pakar AI banget sekarang. Dia pakai AI semua. Dan sekarang di CapCut di handphone pun udah ada generatif AI-nya. Kemarin iseng nyobain kalau segini coba diambil segini gimana ya mau gedein ruangannya gitu. Udah bisa. Gokil ya. Dibikin lagi ruangannya gitu. Nah, di musik sekarang juga udah ada lagi kan. Nah di musik. Karena kita bahas tadi. Nah itu musik. Nah, kita masih di sana. Jadi dari sana terus masuk ke naik lagi kemana? Dari SMP itu gue mulai kenal Melodyne. Melodyne. Jadi ini sering tersebut ya dari kemarin. Teknologi pitch correction. Autotune mungkin udah lama ya. Autotune udah ada sebelumnya lebih dulu. Autotune kan yang pertama kali mempopulerkan tuh kalau nggak salah Do You Believe itu. Iya itu Cher.
Share itu. Tapi itu kerasa banget autotune-nya. Autotune ya, itu hard autotune, itu berarti autotune untuk efek. Ya, autotune dipakai buat efek ya, ada bukan dua untuk cara memakainya koreksi kan? ya. Efek atau mengkoreksi. Kalau di lagu Believe itu ya untuk efek. Waktu itu musim ya, di tahun-tahun itu kayaknya semua orang udah ada aja part-part yang dipakein autotune sebagai efek. Di generasi tahun 2000-an juga ada T-Pain juga menggunakan efek itu pada saat dia nge-rap, dia pakai autotune juga jadi kedengarannya. Iya, dan kental banget itu rapper autotune gitu. Tapi itu pitch yang dikoreksi secara otomatis gitu, automated pitch correction. Kalau Melodyne itu kan manual. Iya. Benar-benar digambar. Ini buat yang tahu autotune itu sebetulnya tadinya buat supaya orang nyanyi pasti bener ya, nadanya jadi dibenarkan gitu kayaknya. Iya, sesuai dengan nada aslinya lah. Tangga nada yang kita pilih. Iya, sesuai dengan partiturnya lah. Yes, itulah bahasa sederhananya. Disesuaikan dengan partitur pakai alat dan itu udah bisa sampai live concert juga bisa ya. Live itu sekarang udah banyak yang pakai. Sekarang buat live juga bisa. Waktu itu dipakai buat. Nah, kalau yang kemarin yang tadi dibilang sangat autotune banget itu dibikin sedemikian terasa robotik banget gitu kayaknya ya, kayak ngerobot banget suaranya. Retune speednya di nolin, jadi bener-bener. Oh gitu. Jadi tiba-tiba semua masuk aja gitu. Oh pantas rasanya kayak gitu ya, rasanya jadi aneh tuh ya. Jadi artificial itu. Di kuping kita kan tahun 96 itu kuping manusia nggak terbiasa dengan suara kayak gitu. Dia terdengarnya unik. Jadi keren. Mulai dari mulai dari share itu ya. Nah dari Melodyne, saya kenal Melodyne, disitulah cikal bakalnya speech composing tuh. Sekitar di bawah tahun 2005 lah saya kenal. Kepake lah sampai sekarang. Dan sekarang yang teman-teman dengar kayak mungkin 99,9% lagu yang kalian dengar di Spotify itu udah lewat Melodyne pasti vokalnya. Udah pasti dikoreksi. Tapi sebentar, sebelum ada mau cepat-cepat menghujat, zamannya dulu ini belum ada pun koreksi pada saat rekaman itu udah wajar ya. Yang mesti diulang lagi, si penyanyi harus mengulang lagi kalau part ini salah, diulang lagi, tapi nggak tepat dikoreksi pakai software. Di bawah tahun 2000 hampir semuanya memang mungkin masih belum pakai Melodyne. Jadi kemampuan penyanyinya itu sangat dibutuhkan pada saat rekaman. Dia bisa satu hari, kalau sekarang orang sehari bisa rekaman 2-3 lagu bahkan lebih. Kalau orang dulu tuh sehari belum tentu satu lagu selesai. Kadang-kadang sehari itu cuma buat verse atau chorusnya doang. Jadi benar-benar ngulangnya. Karena kan masih pakai pita kan? Iya masih pakai pita ya, betul. Itu nyambungnya aja ribet ya. Wah ribet banget. Ngemasukinnya aja ribet itu pasti itu. Yes, karena dia akan nge-replace. Kalau kita kan sekarang unlimited track ya, bikin track baru gitu kan, sampai jebol komputernya gitu kan. Kalau dulu enggak. Dulu kan cuma 24 pita ya. Itu kan. Itu udah harus termasuk instrumennya segala semua. Kan. Iya. Terus belum lagi yang track 1 sama track bawah tuh biasanya nggak dipakai karena suka ada noise or something gitu ya. Mungkin teman-teman yang melewati pada masa itu suka ada. Jadi yang dipakai tuh jadi nomor 2 sampai 3. Makin ke tengah makin aman gitu ya. Nah, terus ada buat klik biasanya metronom. Kalau metronom kan sekarang buka software nyalain klik. Nah, kalau dulu direkam dulu metronomnya. Metronom yang begini-begini yang beneran metronom beneran. Direkam dulu di track 2. Baru track 3-nya isi vokal atau drum guide. Biar pas ya, pas banget. Ya namanya juga rekaman sih ya. Ya zaman dulu. Zaman dulu ya. Caranya supaya bisa presisi ya begitu gitu ya. Analog itu presisi kayak makanya gitu. Kalau di DAW teman-teman sekarang lihat ada punch in punch out, itu teknologi dulu sebenarnya. Kalau rekaman, kalau sekarang kan record rekam kan. Kalau dulu kan nggak bisa, dia cetek pitanya butuh muter dulu, terus di satu titik dia akan punch in, itu dia rekam, bisa mulai merekam ya. Punch out, dia lepas. Teknologinya seperti itulah kira-kira zaman dulu. Makanya ada punch out. Kompleks. Ya kompleks, tapi itu yang mendasari apa yang terjadi sekarang kan. Nah akibat dari kejadian itu setelah ada pitch correction, memang penyanyi sekarang jadi lebih manja. Jadi ya udahlah, nyanyi nggak usah terlalu perfect. Bye-bye lo di komplain orang lo. Tapi gue belum bisa ngomong Tapi gue pun sendiri melakukan hal itu untuk ketika rekaman. Karena buat apa gue habisin waktu gue sejam untuk satu lirik yang mungkin cuma satu nada, satu dua nada yang miss gitu. Pas denger miss dikit nih kan gitu ya. Habis waktu kita kan. Sekarang kita mau produktif aja kan. Iya biar cepat. Jadi gue tidak masalah dengan hal itu. Gue bukan orang yang anti itu, dan gue sekarang sangat menggunakan
Melodyne untuk setiap rekaman gue. Ya, to be honest juga semua foto-foto zaman sekarang juga dirapiin dulu. Oh iya, bener ya. Sama juga dirapiin dulu. Dulu akan susah sekali ngerapin foto. Cetak itu mesti digoyang-goyangin di part sini supaya lebih terang, biar lebih gelap di sini. Sekarang ya pakai software. Tapi ada nggak purist yang selalu berkomentar tentang hal itu selama pengalaman Mas Dedi? Kalau di fotografi sih purist ada aja. Cuma sekarang lebih ke arah nggak bertentangan, tapi jadi ini partnya analog, ini digital. Yang di digital juga ada yang mau nyobain analog. Jadi kayak memang dua hal yang berbeda aja gitu, melengkap. Kalau Fitra Eri bilang katanya mobil listrik itu udah pasti, tapi pakai mobil yang ada mesinnya itu beda loh rasanya. Karena gitu loh. Jadi dua-duanya tuh ada kelebihannya sendiri-sendiri, ada rasa yang tidak bisa terlupa, tidak bisa nggak bisa dihilangkan dengan pakai mobil yang pakai mesin di situ. Betul. Dari bunyinya, ngegasnya, ganti giginya, apalah segala macam itu. Itu ada rasa tersendiri. Sama kayak motret analog, ada sendiri. Bentuk dari noise-nya atau dulu namanya grain-nya analog itu beda sama yang dihasilkan sama noise. Segitu dia tidak bisa samanya untuk disimulasikan ke noise beneran pakai software juga masih agak susah gitu untuk dapetin yang kayak begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang banyak dicari. Kayak orang muter ini kali ya, LP ya. Yes. Piringan hitam ya. That crackle and pop-nya itu kadang-kadang dicari itu. Dan bahkan sampai sekarang untuk menghasilkan sound rekaman yang analog masih dicari oleh sebagian orang tetap. Iya, sampai recording. Saya gitu di studio walaupun semuanya digital recording tetap kita pakai preamp. Tetap pakai preamp. Kita ada preamp, kita ada cloningan 1073 dari NIF, tetap kita masukin dulu dari mikrofon kita ke situ dulu, baru ke audio interface kita, nggak langsung ke preamp audio interface. Tujuannya? Itu preference. Gitu. Okay. Ada beberapa untuk dapat karakter tertentu ya. Yes, ada beberapa mic preamp yang memang kita mau cari karakternya, ya kita invest ke mic preamp itu. Makanya mic preamp harganya dari bisa jadi paling murah sampai paling butik harganya. Bisa berantem sama istri kalau ngomongin mic preamp. Tapi masalahnya itu kan menghasilkan karakter suara yang berbeda. Iya, walaupun sudah ada beberapa eksperimen VST yang sudah bisa menghasilkan sound itu. Tinggal diklik doang. Emulasi, diklik doang berubah jadi kayak begini, klik doang berubah jadi kayak begitu. Dan saya kayaknya akan 100% pindah ke sana. Dan kayaknya tidak akan segera menjual barang-barang analog yang saya punya sebenarnya. Masih buat dibandingin kali ya. Untuk di awal-awal mungkin untuk ngebandingin juga. Iya, saya masih ngebandingin, tapi kalau memang saya rasa ini sudah nggak terlalu besar perbedaannya, saya akan move ke software karena lebih simple ya. Lebih simple Mas. Kalau misalnya kita ada klien, contoh nih, ada beberapa orang yang masih pakai analog. Contohnya dia bikin musik, dia mixing pakai analog. Tiba-tiba ada revisi, kan revisi itu semakin kesini orang semakin ringan untuk revisi. Klien, kalau dulu klien revisi itu agak nggak enak lah gitu kan. Sekarang tuh klien kalau revisi bisa langsung kita kasih karya 1 menit dia bisa langsung ketik revisinya. Ini kayaknya kurang deh. Nah sementara kalau kita pakai analog dengan kondisi hardware yang kita tuh zaman dulu terus di foto-foto, settingan knop-knopnya. Oh, biar tahu bahwasannya kayak begini, jadi samain lagi. Betul. Gitu kan. Aduh ribet banget ya. Belum lagi kalau abis itu ada klien lain masuk. Oke, ya mixing selesai, oke, thank you. Terus klien yang sebelumnya telepon, Mas saya mau revisi dong. Nah lu harus putar dulu tuh knopnya. Oh itu atas pantas, dasar itu pantas dibilang diputar ke angka sekian gitu kan ya. Atau atau diputar ke jam berapa. Ada yang pakainya di jam berapa gitu, ada yang bilang kayak gitu. Oh itu sebabnya. Untuk mendapatkan sound yang analog yang kita mau, oke. Tapi sedangkan di software, kalau misalnya kondisinya sekarang di software sudah bisa mendekati dan di software kita tinggal klik preset gue keluar, nggak nyampe 1 detik. Ya, why not? Software lah. Software aja lah. Produktivitas. Iya betul. Soalnya zaman sekarang ya kalau ketemu kliennya yang aktif sekali gitu ya, atau yang susah tidur, dikirimin jam 9 tengah malam juga udah ada ini ada feedbacknya nih. Tolong ini nanti begini ya. Betul. Nah, gitu. Kalau diselesaikan besok pagi, mikir lagi. Nanti belum lagi ada yang pelin-pelan. Misalnya contoh klien yang balik lagi, nggak jadi deh Mas, kayaknya yang kemarin nggak enak. Udah gua putar knop-knopnya. Itu sudah umum terjadi itu. Mau di audio, mau di visual sama itu kayak begitu, bolak-balik gitu. Software itu udah paling enak sih. Kalau software udah pasti kuncian mati ya. Save aja gitu kan. Kan yang nggak lucu kan gini, kalau gue nggak bayang di zamannya analog gitu misalnya, udah dibikin nih misalnya nih jingle, ya kan.
udah nih udah cocok banget nih, pas. Terus 6 bulan kemudian mau dong jingle yang sama cuma ganti part ininya doang. 6 bulan. 6 bulan kan udah lupa dong ya kan. Bisa jadi ada yang udah dijual alatnya. Tapi saya maunya kayak gitu ya, part ini tuh cuma rubah ujungnya aja gitu. Iya. Mampus kan? Bener itu. Iya kan? Atau ganti penyanyinya tapi semua yang lainnya harus sama. Nah kan ya oke. Jadi kurang fleksibel aja. Jadi kurang fleksibel kan. Kalau itu kan ganti track doang kok. Iya, tapi settingannya gimana ini kan gitu kan. Ya juga kebayang juga ribetnya ya kalau kayak begitu ya. Sekarang working pace orang tuh cepet banget. Itu beda sama dulu kan. Kalau dulu revisi, ya saya kerjain dulu ya, minta waktu seminggu. Kalau sekarang kan biasanya sehari udah harus beres. Kita tinggal tanya sama tim Jagat Review aja nih. Kalau ada revisi berapa lama disuruh beresin? Pasti langsung. Gak ada seminggu ya kan? Nggak ada kok, nggak ada. Ini mereka di sini lagi istirahat kok. Oh lagi istirahat ya. Jadi mereka lagi istirahat ini. Oh cuma mencet gini doang, terus duduk kan gitu ngeliatin gitu, jangan sampai putus. Udah gitu aja gitu kan. Itu istirahat sebetulnya. Coba kalau duduk lagi, ada lagi video pendek ini, video panjang ini. Gitu. Cepat kerja sekarang. Tapi memang ya itu ya jadi tuntutannya begitu ya, karena dengan semua kemudahan yang diberikan berakhir dengan pace-nya berubah jadi lebih cepat gitu. Yang sedih kalau nggak bisa ikutan sama pace yang seperti itu. Kalau nggak bisa atau nggak mau, kalau nggak mau ya udah berarti job yang lu terima ya udah sesuai dengan timeline bekerja, yang timeline lu bekerja lah. Oh itu ya, jadi ingat kayak ada restoran apa di Jepang gitu, yang dia bilang saya hanya bikin sekian, kuenya tuh cuma sekian bikinnya. Sampai dia bilang nggak boleh ada yang ngantri di depan pintu restorannya, saya masih tutup. Oke, dia berarti ngejagain. Dia hanya mau ngerjain segitu doang. Ya. Dia mau jagain, tapi sampai dia tidak mau ada orang ngantri. Jam segini aja baru datang, diusir. Orang ngantri nungguin mau buka diusir. Berarti kalian boleh gitu. Bilang sama Mas Dedi, sorry Mas saya hanya mau 1 video seminggu. Tapi PR-nya yang lainnya kan nggak begitu gitu. Yang itu sudah tua sekali sih ya, jadi wajar. Ada aki-aki itu, gitu wajar ya? Itu. Cuman ya itu fast pace ini bikin berubah. Jagat juga berubah nih fast pace ini. Iya. Eranya pandemi kita tayang dari 2 kali seminggu jadi 7 kali seminggu. Tiap hari. Sekarang berapa 3 ya sehari ya? 3, 2 video pendek, 1 video panjang, defaultnya begitu. 3 sehari. Mantap tuh editor, butuh mental health, healing. Cuman patokannya adalah kalau saya mau editor saya begitu, saya juga harus bisa begitu. Ya, sama-sama ya. Ya, kayak kemarin Lebaran, ayo ngaku semuanya pas Lebaran. Video pendeknya habis dong pas Lebaran. Oke. Ya, gue yang turun. Oh. Ada berapa? Ada 10 biji kali gue bikin ya buat Lebaran ya. 10 biji tengah-tengah Lebaran, tengah-tengahnya gue bikinnya ada 10 ya kosong. Ya udahlah Lebaran gue bikin 10 biji gitu bosnya kan. Yang turun biar tayang gitu. Jangan mau nyuruh-nyuruh aja kan. Iya, kitanya harus ya. Harus juga mau gitu kan. Beda urusan tapi ya itu masalah fast pace memang kayaknya jadi ini banget, harus ngikutin. Dulu sih gue gak pernah kayak gitu, apalagi dulu datang dari majalah gitu kan. Iya. Dari mana fast pace, orang sebulan sekali keluarnya. Betul. Itu benar-benar slow gitu kan. Hari ini udah kelar belum pengujiannya? Oh ya lagi diginiin, buat tayang kapan sih? Oh deadline-nya masih 3 minggu lagi. Oke, 3 minggu lagi deadline-nya gitu. Dan itu mungkin kebiasaan masyarakat mengkonsumsi konten itu berpengaruh juga tuh. Karena berubah. Sekarang kan attention span-nya sangat kecil. Pendek banget. Lagu aja sekarang yang orang ingat biasanya 20 detik doang. Iya. Coba lagu yang bisa diingat kan. Coba lagu. Tapi untuk nggak nge-skip tuh 3 detik kan. Iya benar, itu lebih parah lagi. Untuk nge-skip 3 detik, begitu suka 20 detik lah yang diingat itu ya. Beberapa orang hanya mengingat lagu yang ada di TikTok doang. Kayak contoh kita bikin tadada. Oh iya. Lagu depannya biasanya orang nggak ingat. Iya nggak ada yang tahu itu. Verse-nya, liriknya. Kita bikin romantis ya. Oh iya kan gitu. Kita bikin romantis. Iya cuma segitu doang. Dan TikTok mengajarkan seperti itu juga. Iya, jadi memang kita dididik oleh ekosistem sosial media sekarang untuk cepet. Untuk cepet semuanya jadi cepet. Jadi ya lucu sih jadinya memang. Pace-nya jadi ada beda-beda. Cuma kalau kayak di kita di video ada sedikit beda, ada video panjang sama ada video pendek ini agak beda. Makanya yang tadi sempat notice kan sebetulnya video Jagat tuh sebetulnya kayak video pendek, per topik itu pendek sebetulnya, digabung jadi satu. Betul. Makanya kan ada banyak yang bilang kalau pas kita bikinnya lagi waras ya. Kalau kita bikinnya buru-buru menjadi panjang biasanya, jadi melar. Tapi kalau bikinnya lagi bagus gitu,
Itu orang nonton dari awal tiba-tiba udah selesai aja. Tiba-tiba setengah jam udah hilang aja. Ya karena padat. Karena sebetulnya padat. Part-partnya dibikin pendek-pendek. Itu yang bikin gue suka sama Jagat Review. Karena gue juga gak suka nonton konten yang cukup bertele-tele ya. Kan cepet. Ya. 20 menit infonya semua. Sampai kadang gue stop. Gue balik lagi hanya untuk lihat sebuah informasi di Jagat Review. Cuma nih, tapi. Nih para Gen Z yang baru mulai ini ngedit di sini ya. Bisa lebih cepat lagi. Percaya nggak? Udah berapa kali direm mereka bisa bikin potongan yang lebih cepat lagi. Seakan-akan yang ngomong tidak bernafas. Oke. Ya, tapi itu bagus. Enggak. Dicobain. Yang nonton jadi ikutan nggak mau napas. Oh gitu. Capek. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat cuttingannya gitu. Tapi memang ada gitu. Cuman kalau dipasang di video pendek bisa. Di video pendek itu penting. Tapi jadinya apa ya, perubahannya banyak banget ya. Kayak artikulasi jadi harus bener. Gua harus belajar nge-rap. Sekian banyak info mau dimasukin, kalau dipotong sayang atau nggak bisa. Tapi waktunya cuma 59 detik. Ngetes pakai sekian word dulu. Coba ngomongin. Oke, bisa nggak lebih cepat? Coba lebih cepat bisa. Betul, coba lebih cepat. Oh, bisa jadi 40 detik nih. Berarti bisa nambah lagi berapa info lagi nih. Sampai akhirnya dapat kecepatan yang cepat tuh seberapa. Begitu dengerin, gue nge-rap apa gimana? Tinggal di speech composing aja. Nah, ini kayaknya mesti belajar nih ya. Nyepetin tanpa merusak audio. Nah, udah banyak sekarang. Udah banyak tuh caranya. Kalau dulu kan masih susah tuh ya. Susah. Yang lucu tuh ya, ngecepetin tanpa merusak audio itu udah banyak sekarang, tapi juga masih banyak orang yang belum tahu. Yang lucunya, kalau kita nonton YouTube, kita cepetin, itu warna suaranya nggak berubah kan? Betul. Itu luar biasa loh, dia bikinnya nggak begitu berubah tapi tetap terasa tidak natural. Iya, natural, tapi nggak separah kalau kita sekedar nyepetin doang gitu. Betul. Itu luar biasa loh gue bilang, untuk sesuatu yang ditonton jutaan orang gitu, bahkan mungkin miliaran orang yang nonton. Dia bisa melakukan itu langsung online aja udah. Itu udah kemajuan ya. Iya. Gue gak bayang servernya sekuat apa itu. Iya ya. Ngeproses semuanya itu. Karena nggak cuma milih dicepetin doang, itu pasti ada something yang ditambahin supaya di situ. tetap dijaga, pitch-nya nggak berubah. Iya, pitch-nya nggak berubah. Paling nggak kan pitch-nya nggak terlalu jadi tikus banget gitu kan. Iya. Nggak jadi Tom and Jerry banget gitu. Pitch-nya tetap stay. Pitch-nya masih stay di situ. Karena banyak dulu Jagat zamannya kita masih agak slow, banyak yang bilang kita pakai speed-nya dinaikin. Iya, Jagat itu dulu masih agak pelan. Oke. Kalau sekarang kita cepet pelan gitu. Jadi begitu ada sesuatu yang harus diingat itu dipelanin, nanti cepet lagi gitu. Oke. Kalau dulu nggak, speednya segitu, seret gitu. Nah itu banyak yang nyepetin. Oke. Di situ kita notice begitu cepetin. Kenapa YouTube bisa ya? Gue pakai Premiere kok nggak kejadian jadi beres sih suaranya dicepetin, suara jadi berantakan gitu. Ya gitu lah, ada yang kayak begitu-begitunya kalau sekarang. Tapi lucu, cuman karena pengen lebih cepet jadinya banyak yang berubah, bahkan teknologinya berubah. Pengaruh banget. Di musik sendiri sekarang gimana sih dengan efeknya? Tadinya musiknya kan lengkap gitu, bahkan album gitu kan dulu keluarnya. Sekarang kayaknya kebanyakan single, dan dalam single ini dipopulerkan dengan cara ambil potongannya kayak yang tadi itu kan, potongannya yang didorong ke sosial media gitu. Itu berubah jauh banget kan sebetulnya tuh. Berubah kebiasaan sekali. Dulu tuh orang bikin lagu tuh butuh beberapa bulan untuk mempersiapkan jadwal recording macam-macam. Sekarang kita semua bisa ngerjain di rumah. Oh gitu. Hanya dengan modal laptop, mikrofon, audio interface, kita udah bisa produksi. Bahkan sehari satu lagu mungkin. Paling ruangan treated sedikit-sedikit kayak gini udah cukup kali kan bisa diakalin. Kalau ruangan gak treated bisa diakalin pakai handuk. Iya, tebel, recording sebenarnya sekarang kita bisa DIY. Pakai yang di itu juga ada itu lebih proper. Sedikit lebih proper lah, yang taruh atas meja gitu, yang nutup begitu. Bawa taruh handuk, udah beres. Sekarang orang bisa, karena produksi lagu cepat, jadi terjadi apa ya? Menurut saya kebanjiran lagu baru di DSP, Spotify, Apple Music tuh lagu baru banyak banget. Gimana cara bersaingnya ya? Terlalu banyak lagu baru sampai sekarang. Makanya ada satu segmen di YouTube saya tuh ngebahas lagu-lagu underrated, saya sebutnya. Lagu-lagu underrated. Lagu-lagu underrated yang masih di bawah 1000 playnya. Sampai di bawah 1000 ya? Banyak. Rilis lagu nih dia pakai agregator sendiri, dia rilis, terus mungkin karena secara promosi masih kurang atau gimana, jadi view-nya masih di bawah itu, dan banyak banget di bawah 1000 view-nya. Jadi kita sekarang kebanjiran lagu-lagu baru karena kecepatan. Dan quality wise?
Quality bagus-bagus. Oh ya. Ya nggak semuanya tapi semuanya, bagian ya, besar. betul. Mereka tutorial banyak banget sekarang di YouTube, Mas. Tutorial untuk bikin lagu dari nol sampai dengan jadi itu banyak banget, dan orang sekarang udah mudah untuk mencari tutorial itu dan dia bisa buat sendiri. Berarti kalau bikin lagu, composingnya, tapi tetap dong harus ada sense bikin lagunya sendiri, bikin musiknya sendiri dong. Iya, musicianship-nya ya, maksudnya ya. cara dia produksi musik itu beda lagi, beda cerita. Kita kan bahas hari ini teknologinya kan tadi. Teknologinya iya. Kalau kita bicara teknologinya, seberapa ngefeknya sih? Tadi kan ada Melodyne segala macam, itu seberapa ngefeknya ini terhadap skill si penyanyinya sendiri? Pasti kita manusia akan cenderung mencari yang lebih mudah, memudahkan buat kita dan menghindari yang menyulitkan. Itu kan biasanya kan. Betul. Jadi atas dasar itu otomatis skill penyanyi saat ini jika dibandingkan dengan penyanyi tahun 90-an mungkin berbeda. Gitu. Jadi mereka rekaman harus perfect, sekarang rekaman santuy aja. Ya kan? Ya mungkin bisa diimbangi dengan latihan yang lebih giat. Kalau zaman sekarang seorang penyanyi itu bisa yang namanya saya punya studio di rumah gitu. Itu tidak seheboh dulu bikin studio di rumah berarti ya? Oh iya, bahkan hampir semua orang sekarang punya, semua musisi itu punya alat rekam sendiri di rumah. Alat rekam sendiri. Alat rekam sendiri. Mungkin karena ukurannya udah semakin iya kan, compact, model laptop ya? Sama sound card atau audio interface. Ruangan segini cukup kali ya? Lebih dari cukup malah. Lebih dari cukup ya ruangan segini. Studio saya setengahnya ini. Lebih kecil. Yang sering dipakai itu? Iya. Efek kamera doang gitu. Efek kamera ya, benar efek kamera doang, betul. Emang sering begitu ya, itu efek yang sama yang dipakai untuk para orang-orang yang mempromosikan hotel biasanya. Betul. Lihat. Begitu, lega nih, begitu datang, ya Allah, koper masuk udah susah bergerak. Sempit ya. Jadi audio berkembang, berarti ngikutin audio dari zaman dahulu kala, nyaris full analog berarti, tapi analog pun ngerti ya berarti ya. Sempat paham, cuma sekarang mungkin udah agak harus belajar lagi karena itu udah kayak dua dekade yang lalu. Ancient teknologi kan. banget kalau udah 2 dekade zaman sekarang. Tapi sekarang gue malah nyari, gue sampai sekarang masih nyari pita, mesin alat record pita itu. Susah banget nyarinya di Indo, nggak ada yang mau jual. Apa yang mau dicari dari situ? Gue suka koleksi barang-barang vintage. Oke. Yang terkait dengan ini. Dan gue pengen punya alat pita itu dan pengen rekam dengan alat rekam pita itu zaman dulu. Yang emang buat mastering? Bukan buat mastering, itu alat rekam yang sebelum ada komputer DAW itu rekaman di situ. 24 track pita itu yang ada 2 pita. 24 track pita itu. Pokoknya kayak gini lah, segini. Iya. Nah gue pengen punya itu di Indonesia, ada pun orang nggak akan jual. Oh ya? Karena susah banget, mereknya Studer. Udah jadi relik ya? Udah jadi kayak apa ya? Jadi prasasti. Kalaupun mau jual dia pasti nggak mungkin jual di bawah 100 juta. Pasti jauh di atas itu. Udah, jadi susah kita mau nyari. Udah gak bisa. Nggak susah sih. Kalau YouTube-nya digede jadi 24 juta, 100 juta bisa sih. Kalau Sultan besok pesen kan bisa. Lucu bisa gitu kan. Bener. Apa bedanya mau beli patung sih? Iya kan? Gitu kan. Padahal ini lebih berguna sih. Soalnya ini kan cuman kayak memorabilia yang bisa dipakai gitu kan. Ya. Cuma untuk efektivitas dan mengejar pace rilisan sekarang sih ya enakan software. Ya jelas. Cuma kan punya itu kan lucu aja. Ya gue juga sampai sekarang masih menyesalkan ada beberapa kamera analog dulu kenapa gue biarin rusak gitu. Sempet ya? Sempat, itu main kamera dari analog soalnya. Dari analog banget, sempat motret buat cari duit juga dulu pernah. Motret kawinan buat nyari duit pernah. Udah zamannya pakai film itu udah pernah. Ternyata pernah ya. Pernah, nyobain macam-macam. Jadi sampai sekarang tuh masih dulu aja bisa kok kayak gitu kok. Tapi kemana tuh kamera ya gitu. Iya. Terus ngeliat kamera lagi kalau yang masih proper, masih bisa dipakai, nggak ada udah tinggal kayak bentuknya doang gitu. Iya. Terus masih mikir lagi nyuci cetaknya ntar, ribet lagi nyuci cetaknya ini. Yang mau nyuciin tetap ada. Cuman apakah saya mau ini? Kemarin juga teman ada yang fotografer dari Prancis sempat nawarin, bukan nawarin, datang ke sini. Hey, lihat saya foto-foto ini, bagus kan? Lucu. Pakai apa? Film. Pantas ya, karakternya film banget. Gue pikir lu edit gitu kan. Nih kameranya, giliran kamu. Sampai sekarang belum kesentuh. Kamera udah kepegang. Aduh, kapan ini gue mau iseng ya beginian ya gitu. Cuma dikasih kamera pocket doang, padahal itu tinggal diisi film udah gitu. Gitu ya. Cuma belum sempat juga mau isengnya, takutnya nih begitu dicobain nyemplung.
Jangan tahu-tahu nyemplung sekalian. Aduh ntar ngidupin lagi tuh film. Aduh kan gak pernah takut kayak begitu kalau tiba-tiba punya 24 track itu terus iseng gitu. Sekarang saya lagi di fase itu, tapi di keyboard zaman dulu. Jadi kalau keyboard zaman dulu seperti apa misalnya? Keyboard saya lagi koleksi lagi keyboard zaman bokap. Kan dulu bokap punya keyboard terus udah dijual semua lah gitu. Tahun berapa sih itu tahun? Itu tahun 80 90-an. Itu tahun-tahun bokap. Apa tuh? Roland XP50. XP50 masih baru. Masih baru. Itu masih yang terakhir-akhir. Ya, ada 90-an. Di X7. Ya, DX7 itu kayak semua orang pakai DX7. Roland D50. Ya, Roland D50. Itu nyari di marketplace itu saya sampai datang lihat barangnya kurang terus. Ya banyak susah banget. Kalau nyari XG1 udah pada jebol semua kali ya? Apa sih XG1 ya yang kecil itu? XG1 si cork yang kecil itu. Oh iya. Itu XG1 kalau gak salah ya apa? Mungkin masih ada kalau carinya di reverb.com ya. Oh. Saya sampai ada beberapa nyari beberapa keyboard di Indo nggak ada, saya pesen reverb.com. Masih ada yang ketahan di ya udah. Belum tembus ya. Intinya ya gitu. Oh ini lagi jadi tumpukan yang di keyboard di belakang itu adalah tumpukan keyboard lawas. Itu beberapa lawas. 70% ya. 70% lawas. Seneng aja. I see. Gue lagi mikir, Kak, ini tangannya kemana-mana kali ya kalau kompas itu. Ternyata itu koleksi. Sebenarnya udah bisa diduplikasi dengan VST sekarang sound. Ya bisa. Ya walaupun ada yang bilang bagusan yang asli, tapi saya mencoba lebih realistis. Kalau bisa lebih cepat pakai software, kenapa nggak software? Mungkin nggak bagusan yang asli, tapi yang asli adalah yang asli, ya kan? Sedikit vibrasi bunyi vibrasi yang beda sedikit itu udah beda dari yang asli sebetulnya walaupun mirip kan. Betul. Gitu. Yang asli adalah yang asli. Dan fisiknya gitu. Itu kan mahal ya. Maksudnya kita bisa lihat ini yang dipakai sama keyboardis zaman dulu. Ya itu itu beda. Ini ada sentimental value-nya. Tapi itu juga men-trigger segala macam apapun yang terjadi sekarang kan. Betul. Contohnya di X7 mungkin teman-teman bisa ngeplay sound di X7. Jadi sound di X7 itu yang sound balad pada masanya itu keyboard piano. Iya. Kayaknya semua harus punya DX7 dulu ya. Dulu tuh satu-satunya kayaknya yang paling terkenal pada saat itu ya, semua band-band terkenal. Iya, semuanya pada pakai itu. DX7. Dan taunya dari mana? Ada tulisannya gede soalnya. Yes. Sampai sekarang itu masih menjadi cara promosi gear alat-alat musik ya. Jadi saya bukan hafal, banyak nonton aja gitu. Kelihatan tertulis kok ada panggung kok ada tulisannya gede-gede di situ. Iya. Promosinya gitu. Iya. XP50 itu sesuatu yang berusaha untuk mengemulasikan semuanya kalau nggak salah. Iya, XP50 itu kategorinya workstation. Iya. Workstation pada masa itu. Nah, Roland XP50 pada masa itu disebut sebagai keyboard workstation dan itu XP60, XP70 kalau nggak salah, XP80 ya ada juga. Nah, itu workstation itu adalah keyboard yang bisa rekaman, bisa sequencer, bisa semuanya dia ya, bisa ya jadi penghasil suara juga kayak biasa. Nah itu disebutnya workstation. Pada masa itu terkenal karena masih jarang DAW itu software nggak ada, jadi dilakukannya pakai tombol-tombol mencet-mencet ini. Hanya dengan bawa satu keyboard saja lu sudah bisa membawa studio dulu gitu kan motonya kan. Idenya gitu ya. Nah sekarang hanya dengan satu HP saja sekarang sudah studio. Nggak cuma studio, semuanya di sini. Ya kan. Kerja di sini, dokumentasi di sini, musik di sini, semua di sini bisa gitu. Lebih mengerikan lagi ya sekarang ya. Banget. Dan seru sih tapi. Seru kan ya. Jadi nggak habis-habis gue. Ngulik terus. Belum pernah kan kejadian tapi kan tiba-tiba ngomposnya di sini gitu. Pakai virtual keyboard di sini, pakai virtual ya gitu. Ngompos untuk sederhana bikin guide nggak? Masih aman sih. Tapi kalau untuk produksi sampai rilis kayaknya belum sih. Ya maksudnya nggak pernah buat ngide doang gitu, iseng ngide. Kalau ngide iya. Oh iya ya. Kan udah ada banyak DAW. Iya. Jadi udah pernah kejadian ya. Udah ngide dari aku sendiri handphone. Iya sering kalau lagi di jalan kan. Nggak malas buka laptop. Terus masukin aja. Oke. Minggir dikit. Handphone pakai apa? Oke, handphone pakai iPhone. Pakai iPhone. Berarti device lainnya pakai Apple semua kan? Saya ada ini juga Galaxy Note. Jadi ada Note, Note. Udah lama, berarti udah lama ya. Itu lumayan udah lama sih. Udah lama. Note 20 pun udah tua soalnya udah sekarang gitunya. Ada Note. Saya masih suka. Jadi kalau saya berkesimpulan kita tetap harus punya satu Android. Kalau bisa punya rezeki punya dua, satu Android, satu iPhone. Nah kenapa tuh? Karena saya bukan pakar teknologi ya. Gak apa-apa, maksudnya itu pendapat setiap orang bebas. Kayaknya manajemen file di Android lebih terbuka, menyenangkan aja. Lebih menyenangkan dan tidak merepotkan. Oke. iPhone mungkin lebih eksklusif, manajemen datanya lebih
tahu ya apa ya penyebabnya. Iya. Dia karena dia close itu, dia tertutup, jadi emang seperti tertutup. itu. Jadi tetap kalau sesama Apple kan bisa AirDrop, Ya, itu betul. plus. Tapi minusnya adalah kalau ketemu partner yang tidak pakai Apple, misalnya kita mau copy data dari PC atau something itu kan. Iya emang agak repot memang. Ya emang idealnya tetap untuk saat ini dua-duanya sih. Atau mungkin udah ada solusi baru sekarang untuk mengatasi hal itu. Belum ada. Kalau tapi biasanya sih yang udah pakai Apple aja. Ya. Gitu, nggak lari kemana-mana. Penyebab Apple itu banyak dipakai oleh musisi adalah mungkin Apple dari dulu fokus banget ke driver audionya, sehingga latensinya rendah. Ya itu setuju banget itu. Itu latensi rendah itu dibutuhkan sekali ketika kita lagi produce gitu kan. Kita nggak mau pas kita nyanyi terus kita dengar suara kita telat gitu kan. Nah itu di Apple lebih cepat. Gue pernah dulu mau nyari apa ya, gue mempertanyakan bisa nggak sih sebetulnya gue nggak usah pakai sound apa sih orang bilang sound card ya, bukan sound card tapi sound interface ya. Audio interface tapi gue mau pakai 2 mic USB bisa nggak gitu. Gue cari dengan mudah. Kalau lo pakai Mac gampang, gampang lo bisa lakukan itu. Begitu lo pakai PC ribet. Walaupun gue berhasil sukses dan beberapa kali rekaman di sini sempat pakai itu juga. Pakai audio interface pakai bawaan dari motherboard. Apa lu pakai? Colok USB aja cepet. 2 mic dicolok ke USB. 2 mic colok iya, USB. Hitungannya langsung bisa pakai 2 ke input gitu. Itu dengan mudah bisa gitu pakai Audacity waktu itu. Tapi kalau itu dijalanin di Apple, jalan. Beres. Sebenarnya pakai voice meter sih kalau PC. Ya, nggak ada glitch macam-macam waktu itu. Soalnya mau dipakai buat live, mau dipakai buat macam-macam. Tapi ujung-ujungnya nggak sih, beli audio interface aja. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih terbatas, itu solusinya pakai audiometer. Audiometer ya? Audiometer. Voice meter. Meter apa? Voice meter. Oke. Ya, jadi voice meter itu ya dia bisa ngakalin beberapa audio interface menarik, di Windows. Menarik. Ada yang mau bikin podcast model cuma laptop sama mic doang? Bisa kan? Bisa. Pakai model-model Samsung itu kan Samsung lah 1 juta mungkin kurang. Mic dynamic itu udah dapat beginian. Bisa. Nggak usah beginian amat gitu. Kalau ini kan masuk langsung udah ada interface sendiri. Kalau dia kan langsung ke laptop, laptop langsung lihat 2 bisa. Jagat pernah ngelakuin itu gitu. Pernah nyoba pakai gitu, cuman agak glitchy kadang-kadang. Masih glitchy. Kadang-kadang ada glitchy. Belum pernah nyoba yang audiometer belum pernah nyoba. Voice meter. Voice meter ya belum nyoba. Nanti cobain deh. Tapi dulu pas nyoba agak glitchy. Sempat berhasil beberapa kali. Terus waktu itu mau nyoba lagi dipakai, kok ada glitch kayak begini ya? Langsung di cancel. Kebetulan acaranya apa ya? Acara masih ada waktu. Ya udah beli audio interface aja. Oh gitu. Akhirnya beli audio interface. Beli audio interface aja udah. Simple. Beli Scarlett ya udah gitu. Iya. Langsung ambil Scarlett gampang kan, udah Scarlett pakai kabel trek beres. Udah aman gitu udah. Setelah itu udah nggak pernah mikirin lagi tuh. Udah selesailah itu utak-atiknya di situ. Walaupun yang lucunya kalau kita rekaman yang review itu nggak pernah pakai audio interface beneran. Itu dari sini langsung USB. Itu pakai USB. Kalau review ya? Ya kalau pas yang gue sendirian gitu. Mic USB. Iya itu mic ini kan mic ini bisa USB nih. Ada pilihan kan, bisa XLR bisa USB. Itu ambil USB langsung ke laptop. Jadi nggak pakai audio interface khusus dulu gitu, nggak ada pakai gituan. Langsung ke laptop langsung. Ya, berarti audio interface-nya di sini dia. Iya ada tes yang ini bawaannya dia langsung ke laptop via USB langsung ketemu sama Audacity. Untuk sistem yang sederhana sih hal-hal kayak gitu lumrah. Tapi ada alasannya sebetulnya. Kenapa? Itu ada Scarlett nganggur gak dipakai, harusnya bisa aja kan? Iya, kenapa? Kalau misalnya gue tiba-tiba, misalnya nih ya, lagi sekarang misalnya syuting gitu. Terus syuting tuh semalam bisa berapa? 3-4 ya? Bisa 3-4 video. Sekali tembak video call tuh 3-4 video dibikin gitu kan. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba 1 hari kemudian gue berangkat ke luar negeri. Iya. Terus tiba-tiba baru sadar pas kan ngeditnya ngurut kan, ngeditnya pasti ngurut. Ada 4 editor tetap aja pasti nggak mungkin langsung sehari itu juga. Salah. Kemarin itu skripnya salah. Ternyata harusnya itu bukan 52 tapi 54. Tolong voice over dong. Mic-nya gue bawa ini 1 biji mic ini. Tapi kalau gue mesti bawa lagi audio interface bertambah berat lagi dong. Jadi gue bawa mic ini pakai stand yang plastik doang. Colok ke laptop. Kerukupan, ya kayak lu bilang tadi kerukupan. Kalau lagi di hotel kerukupan, atau waktu itu pernah
indah banget itu dapat hotel yang ada sofanya. Jadi gue di depan sofa aja, gue jongkok di depan sofa itu lumayan kan, langsung redam gitu. Pas denger oke, fine, udah mirip, ya udah merekam. Jadi paling nggak warnanya masih mirip gitu. Iya. Karena sama kan, ini ketemunya langsung ke laptop. Bahkan laptopnya mereknya harus sama. Kita pernah coba ganti laptop, entah kenapa warnanya bisa beda. Gitu ya? Kita pernah coba, kaget juga. Hah? Sampai segitunya? Berarti lo harus ada benchmark audio. Nah itu belum ada. Itu benchmark audio. Itu kepikiran sih sebetulnya. Saya kalau lihat review laptop nggak ada sama sekali di Indonesia reviewer yang ngetes DAW. Nah itu tuh, tapi mesti lihat patokan apa yang dicari. Kita harus bikin standar-standar. Oke, kita ngobrol nanti ya. Kita ngobrol offline nanti tentang itu ya. Standar apa yang dibutuhkan, yang paling basic aja, apa yang dibutuhkan. Yang penting universal, semua orang bisa pakai gitu kan. Apakah itu dari sisi kecepatannya, apakah dari distorsinya atau apanya? Nanti kita mesti bilang. Nah kan tambahan lagi nih kerjaan nih. Itu dicari loh. Teman-teman yang nyari laptop buat recording pasti butuh itu. Ada banyak pertanyaan soal itu. Bang, cari laptop bang yang buat audio. Waduh. Iya kan, banyak bener. Dan percaya nggak percaya, beda prosesor itu bisa beda I/O kan. Betul. Beda I/O-nya bisa ngefek loh. Walaupun sedikit ya. Kadang-kadang masalahnya ada glitch atau nggak ada glitch. Karena ada board yang chipnya memang udah mateng banget I/O-nya sejak zaman dulu. Ada board yang enggak, chipnya nggak mateng buat I/O. Begitu ketemu kombinasi tertentu bisa keluar glitch. Kita pernah nih, laptopnya bagus, nggak usah ngomong lah apa laptop bagus, keren gitu. Syuting nih malam-malam, itu cuma bicara audio doang ya, satu audio dibagi berdua. Karena mau bikin tentang apa sih, rekomendasi handphone, berdua tuh sama si Chris, berdua malam-malam, jam 3 pagi, 2:30 lah, udah kelar. Dengerin dulu audionya deh, bentar gitu. Jangan-jangan yang putus nggak tuh? Nggak, waveformnya beres. Oke. Coba aja dengerin. Set. Tiap 1 menit atau 2 menit ada bunyi. Tak. Oh, itu clocking. Aduh, kok ada kayak beginian gitu. Kesel banget, kok ada bunyi ini ya. Restart coba lagi. Kita coba ngeset sekitar 2-3 menitan doang. Ada lagi keluar. Di mana? Jitter namanya itu. Ya nggak tahu jitter, entah dari mana itu muncul gitu. Biasanya penyebabnya clock nggak ngesync. Di dalam ya? itu ada gitu. Tapi kenapa bisa nggak ngesync di laptop sekencang itu? Yes, itu dan nyolok ke listrik. Padahal itu bukan device yang terpisah kan, masih satu device. Kan, harusnya nggak terjadi dong. Ini cuma software doang. Ganti, ambil laptop yang brand yang sering kita pakai itu, seret, beres. Lanjut syuting, jam 5 baru kelar. Ngulang ya? Ngulang, rekomendasi loh itu. Panjang itu, hampir sejam itu, hampir jam 5 itu baru kelar. Iya, aku ngerti rasanya itu gak enak banget sih. Cuman gara-gara tek gitu doang. Yang sebetulnya sih kalau mau dicuekin bisa-bisa aja ya. Cuman since kita udah terbiasa dengan ngeberesin di audio, orang akan sensitif. Betul. Kita pernah ganti audionya ke apa, waktu itu salah nyetel kalau gak salah, sensi banget gitu. Sensi banget orang-orang, kebilangan. Tapi bicara soal itu, setuju gak? YouTube itu sebetulnya audio nomor 1, video nomor 2, bener gak? Dari YouTube-nya? Enggak, buat penonton sebetulnya pada saat mau kita bikin penonton. Fokusnya harusnya memperbaiki audio dulu, baru mikirin gambarnya, setuju gak? Audio itu, ini prinsip pribadi ya? Iya. Bahwa seorang video editor bisa dikatakan pro ketika dia memperhatikan audio saat ngeditnya. Nah, aku nilai gitu aja ketika aku ketika tuh ngecek editor baru, ngasih kirim portfolio, yang gue lihat cuma nih, oke, editingnya bagus nih, dia motong audio bagus gak nih? Kadang-kadang kan cetak motong audio. Iya. Nggak sensi ya, sama ada cetakan gitu kan. Kalau podcast apalagi nafas kepotong gitu, itu udah red flag buat gue. Coba ya didengerin ya. jadi audio buat gue penting, karena ketika si video editor, walaupun bukan tugas dia sebenarnya, kalau di film kan itu tugas post pro audio kan. Tapi ya sekarang kan biasanya editor pasti ngerender audio kan. Iya, pasti. Di bawahnya ada audio. Nah, ada juga beberapa editor yang master audionya kayak misalnya, kan gue sangat sensitif dengan master audio yang loudness-nya udah diukur. Kalau gue ngerender master tuh pasti udah diukur, misalnya -4 LUFS. Nah begitu dimasukin ke software editingnya, dia nggak tahu tracknya itu mono. Yang dia insert new tracknya tuh yang dia insert mono. Begitu dia masukin ke mono, Premiere atau beberapa software editing itu dia langsung ngedub. Kalau dari file stereo masuk ke mono, dia langsung ngedouble gainnya. Oh ya?
Untuk di beberapa dia bisa menyesuaikan jadi cuma kedengaran mono doang. Oh, karena dibikin 2 ya. Nah, algoritmanya beda-beda. Okay. Jadi setiap itu bisa diatur sih sebenarnya center panningnya. Tapi intinya adalah hal sedetail itu. Saya selalu bilang sama editor, maka audio master lagu yang dimasukin tolong jangan di otak-atik di +1 atau +2 itu benar-benar no. Dan harus perhatikan meter di sampingnya gitu, jangan sampai dia ngepick ya. Itu hal-hal sederhana itu. Jadi buat gua kesimpulannya atas pertanyaan tadi, audio itu super penting dan itu bukan melengkapi, audio itu bagian dari video. Iya, soalnya gua ngeliat berapa kali kita bisa nonton sebuah video yang acak adut dan akan nyaman dengan itu selama audionya beres. Padahal videonya masih mungkin orang cuma lari-lari doang tapi pakai mic-nya proper gitu kan. Kita masih bisa nonton. Kalau dibalik, sebuah setup ruangan yang udah rapi banget, lighting udah beres, terus suaranya suara ruangan yang bergema-gema. Jadi gak enak dengernya. Tiba-tiba langsung jadi gak enak. Ya kan? Sepakat. Makanya saya bilang, audio jadi penting banget. Itu sebabnya tik kecil itu membuat kita jadi take ulang gitu. Karena kita gak terlalu paham ya buat ngedit ini seperti apa. Teoritis harusnya bisa nemu nih cara ngilangin titik itu doang gitu kan. Cuman ini udah jam 3. Yes. Kayaknya ketimbang kita nyari, dengan take ulang aja. Dengan laptop yang lain. Besoknya laptopnya digeser. Dipindahin dah. Merek apa mas laptopnya? Jangan. Biasanya sih nggak apa-apa ya ngomongin laptop ya. Cuma kali ini jangan. Okay. Karena kejadian itu tidak terjadi di semua laptop yang merek itu. Ya anomali ya. Ya itu anomali kayaknya. Cuma yang lucunya di laptop yang kita jadiin patokan, so far udah 4-5 laptop itu stable terus. Oke. Nanti bisa lihatlah bendanya apa. Iya. Itu gitu. Banyak banget yang nanya pasti. Banyak juga yang nanya ke saya soal spek laptop apa. Ini kan cuma Audacity doang ya. Itu benda itu. Iya. Sampai ditutupin kan brandnya. Itu brand yang sama. Karena kita tidak pernah kena masalah glitch. Kalau kurang kenceng oke lah, wajar. Jadi melambat. Jadi kita udah punya berapa generasi gitu. Generasi yang lama kita pakai beres ya. Cuma pas mau ngerapiin, pas mau ngekspor gitu kan, misalnya mau ngekspor ya emang gak pelan, gak kencang kayak baru-baru. Tapi ya kalau cuma nunggu 5 menit kan gak ada masalah ya sebetulnya. Ketimbang tiba-tiba ada cetik gitu. Itu agak annoying. Aduh annoying banget. Dan kita pernah ganti juga dengan yang lain, tuningnya beda waktu itu. Oke. Ini menarik sih sebetulnya kayaknya. Apa yang salah padahal tuh USB loh. Harus digital. Kalau colokannya pakai yang analog wajar karena DAC-nya di dalam kan. Ini yang beda-beda nih pasti nih. Nah ini pakai USB. Kok efeknya bisa beda? Kok kaget ya? Kalau yang kemarin ada sempat kejadian beda versi Audacity. Oh gitu. Itu pernah. Okay. Kita pakai yang tua sama pakai yang baru. Pakai yang baru agak beda hasilnya kalau dengan. Banyak faktor sih ya mas ya. Bisa juga driver. Bisa jadi. Oh tapi kita udah ganti-ganti mic ya. Sama juga. Pakai mic yang dulu begitu, pakai mic yang sekarang begitu. Okay. Udah 3-4 mic lah. 3-4 mic berbeda. Konsistensinya jelas bahwa selama pakai tipe yang satu itu beres terus aja gitu. Begitu kita ganti-ganti ke yang lain tiba-tiba ini cuma gara-gara ganti laptop doang. Ada yang cetak, ada yang suara warnanya beda. Oke. Berubah gitu. Ini gue gak mic yang gak diganti, kenapa warna suaranya bisa berubah? Analisa yang menarik. Kita bahas ya. Iya makanya. Kita bikin satu segmen lah untuk audio. Itu lucu tuh. Boleh. Kalau emang mau, boleh nih. Gue suka kalau ada yang ngajakin in-depth begini, ayo nih gitu. Iya. Soalnya kan kalau soal dalamin audio, jagonya dia nih. Ya, sudah ngelewatin aja beberapa kali. Ya, kan butuh kadang-kadang tapi gitu ya. Orang merasa wah jago. Bukan jago sih sebetulnya. Ya udah sempet nyobain. Iya udah lumayan lama kecemplung gitu. Jadi nyemplungnya udah lama gitu. Itu speech composing juga saya gak cita-cita saya waktu kecil mau speech composingin orang. Gak ada kayak gitu. Gak ada ya. Itu hanya Melodyne. Saya gak sengaja lagi gabut. Saya kan dulu Melodyne vokal orang juga. Benerin orang vokal-vokal yang fals gitu. Pekerjaan saya salah satunya itu dulu di ngerapiin. Nah lagi iseng nih ambillah video dari YouTube. Kita convert jadi audio, kita tarik-tarik bisa nih upload tahu-tahu viral. Padahal gitu. Jauh kan nariknya itu sebetulnya. Jauh banget. Orang trackannya rata, tiba-tiba tariknya jauh banget. Jadi saya menyalahgunakan sebenarnya software-nya. Menyalahgunakan fungsi sebetulnya. Viral. Jadi viral. Sampai orang yang disalahgunakan fungsinya itu yang diedit audionya pun berubah jadi viral kan orangnya. Ya beberapa seneng gitu. Seneng jadi kenal akhirnya. Jadi kenal.
Ada nggak yang waktu itu minta ini? Tolong dong editin saya gitu. Kalau minta sih pasti ada. Ada ya? Ya orang-orang yang mau viral pada masanya. Cuma memang saya nggak pernah, karena saya bikin ini bukan jadi pekerjaan saya juga. Saya nggak mau. Saya nggak mau speech composing tidak organik, maksudnya. Itu cuma iseng aja gitu. Itu hasilnya organik ya. Speech composing ya suka-suka saya. Kalau saya lagi pengen saya bikin. Kalau enggak ya udah. I see, iya. Ya soalnya ntar juga hilang juga esensinya. Iya. Kan esensinya itu dipaksa jadinya kan. Esensinya itu iseng sebenarnya kan. Itu kan kenakalan keisengan sebetulnya di situ. Iya. Kalau jadi serius jadi kurang gitu asik gitu. Sama kayak kalau pernah ikutin overclocking. Iya, overclocking. Overclocking itu start dari kebutuhan. Kebalik kalau dia start dari kebutuhan. Iya. Itu sebabnya dia rame. Dulu saya memutar Blu-ray pertama kali. Karena prosesornya nggak kuat, ya kan, clocknya kurang, overclock dulu. Bassnya dinaikin, prosesor di overclock, cooling sistemnya dinaikin, hanya untuk nonton Blu-ray. Oke. Jadi itu sebuah kebutuhan dulu. Sekarang segitu kencengnya semuanya, segitu efisien semua, akselerator udah jalan semua, overclocking jadi kayak Formula One, berubah gitu. Jadi ada nanya kok nggak gitu rame lagi, ya karena bukan orang biasa yang make, udah bukan orang biasa lagi gitu. Tapi tetap penting untuk peningkatan buat research itu tetap penting. Overclock, wah ini topik yang beda lagi tuh kita bahas. Overclock juga bisa mempengaruhi si audio interface, kinerja audio di dalam itu. Teoritis bisa. Tidak menjadi lebih baik. Ntar kita bahas. Tidak jadi, iya benar. Karena semua harus jalan sesuai dengan aturannya supaya frekuensinya semuanya beres. Karena di audio itu, gue nggak tahu di video, di audio itu semua harus nge-sync. Sync itu jadi kalimat paling atasnya gitu. Kalau ada yang nggak nge-sync salah satu komponen, jadinya jitter. Jadi jitter tadi ya. Tuh. Jitter biasanya kita taunya di gaming ya. Gitu ya. Di gaming. Kalau grafiknya lagi main tiba tek. Yes. Gitu. Itu di audio juga itu. Di audio jadi cetek gitu. Jitter, ada yang bilang jitter, ada yang bilang jank, ada yang bilang apalah itulah pokoknya gitu ada klik gitu. Kalau di game itu ya tiba-tiba main terserah mau jalan 120 fps, kalau tiba-tiba ada teknya nggak enak. Yes. Gitu. Bahkan di audio sampai ada rak yang mahal. Ada satu rak khusus. Itu dia hanya fungsinya clock. Oh ya. Kalau kita punya 3 audio interface, 1 2 3. Itu di audio interface profesional ada namanya BNC, colokan. Itu untuk clock. Nah, dia BNC ini colok. Kan? Yang gitu. Yes. Yang muter kan? Dan dia harus di-sync ke clock ini, mesin clock ini, dan mesin clock ini mesin clocknya sangat-sangat buat saya sangat mahal. Iya. Fungsinya cuma clock doang lagi. Sinkronisasi. Untuk nge-sync doang. Tapi itu kan segala-galanya kan. Untuk digital ya, dunia digital. Nah, analog nggak ada, makanya itu plus minusnya. Analog colok bunyi udah selesai. Iya benar. Gak ada masalah. Itu kayak mikrofon wireless tuh. Orang bingung kenapa mikrofon wireless ada yang 5 juta, ada yang cuma 1 juta, ada yang cuma 100 ribu. Sama kan wireless doang. Benar. Iya emang sekilas sama gitu. Begitu dilihat delaynya beda. Jauh ya. Bisa jauh bedanya. Bisa yang hampir dekat dengan 10 milisecond sama ada yang udah dekat-dekat 100. Itu mah. Iya, udah agak lost gitu kan kalau segitu, makin jauh makin ngaco. Saya sempat mempertanyakan apa yang terjadi kalau ketemu pameran komputer. Begitu masuk pameran komputer, price does matter. Yang murah-murah bisa lepas sync-nya. Iya. Tak nggak nyambung, lah kok nggak nyambung gitu. Iya benar. Sementara yang berkelas itu yang kata orang mahal jalan terus. Stabil dia jalan terus. Saya pernah pakai saya kan lagi eksperimen beberapa teknologi wireless MIDI. Wireless MIDI. Seberapa cepat? Yes, ada yang mahal, ada yang murah. Wireless MIDI sama wireless audio. Kalau wireless audio kan banyak ya, main gitar terus kirim sana. Nah, saya nyoba satu brand. Masa ya harus mahal? Kan mahal tuh ya, wireless tuh kan 15-20 juta satu unit. Iya, mahal. Kan. Saya beli yang 1,2 juta. Iya. Saya bawa manggung dong. Maju ke depan. Saya mencet. Harusnya kan bunyi nadanya. Nah, pas saya lagi di dekat meja tuh bunyi tuh. Treng. Iya, pas ya. Udah, saya maju dikit 2 meter aja. Dia bukannya mati, bukannya nggak bunyi, nyangkut nadanya. Jadi kagak bisa mati. Jadi udah gue lepas, itu tetap bunyi. Gue sampai panik, nggak ada orang di belakang. Gue akhirnya muter badan, gue matiin channelnya. Karena ternyata MIDI begitu. Datanya dia ngirim data note on tapi tidak mengirim data note off karena sinyalnya mati. Oh iya. Kan dia nge-trigger kan sebetulnya. Itu cuma trigger kan. Dia bilang on
putusnya kapan? Harusnya begitu jari tapi saya diangkat dia putus. udah keburu maju ke baru- depan. Jadi bunyi itu sampai 30 detik tuh not bunyi terus. Lumayan loh. Lumayan. Buat penonton mungkin 30 detik gak ngefek, tapi buat yang manggung itu rasanya kayak 1 jam. Itu deg-degan gitu. Kepikiran tuh pasti ya, benar-benar Iya, kepikiran. wireless tuh. MIDI ya. Jadi saya lagi beberapa eksperimen, ya emang harga nggak bohong sih. Pada umumnya harga nggak bohong, walaupun nanti pasti akan ada waktunya di mana dia pelan-pelan bisa ditekan. Pelan-pelan sih harusnya kejar sih kayaknya. Iya. Kejar. Kalau ini zaman dahulu kala pertama kali teknologi itu ditemukan, kebeli juga enggak sih? Mungkin kebayang juga nggak kali orang-orang ya. Mungkin pertama kali bisa dibikin itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Iya. Nggak bisa nih gitu, nggak mungkin dibeli. Bisa dibikin tapi nggak mungkin bisa dibeli. Gimana caranya supaya bisa lebih murah caranya? Dicarilah teknologi supaya lebih murah gitu. Kayak zaman sekarang, apa yang kita lakukan di handphone, zamannya dulu GPRS pertama kali keluar, itu cuma mimpi. Iya, aduh. Bisa kali ya kalau nanti kita nonton kali di handphone. Wah, kapan tahu tuh bisa nonton di handphone. Sekarang semua nonton di handphone. GPRS tuh istilah kapan ya? Iya gue udah lama banget. Kayak udah lama banget itu. 2G itu kan. Ya, 2G. GPRS pertama kali keluar tuh. Terima kasih pada Indosat yang menggratiskan GPRS selama hampir 2 tahun. Oh gitu ya? Itu digratisin. Digratisin Sama Indosat M3 itu digratisin. Apa 1,5 tahun kalau nggak salah waktu itu. Oke. Digratisin sampai dipakai warnet, akhirnya mereka berhenti. Oke. Tapi itu salah satu yang nge-trigger internet di handphone. Jadi semua orang mau pakai mobile internet tuh salah satu triggernya tuh di Indonesia dia. Gratis. Orang Indonesia kan resisten, nggak mau. Kalau harus bayar ngapain? Ngapain lihat di handphone? Enak pakai PC gede gitu kan. Tapi kan bisa di jalan. Ya ngapain sih di jalan? Telepon aja. Kan di zaman dulu gitu kan. Iya. Sampai akhirnya dia mau ngubah itu karena sekian lama dikasih gratis, orang mau nyoba. Kita coba deh chatting, kita coba ini. Akhirnya berubah. Bisa pelan-pelan. Saya tertarik dengan kalimat kalau harus bayar. Kalau bisa gratis ngapain bayar gitu ya. Iya. Kalau bisa gratis ngapain bayar. Nah, itu prinsip yang selalu saya perdebatkan kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di YouTube atau di Instagram, karena mindset kita nih ya, karena kan produksi musik kan softwarenya mahal ya. Maksudnya nggak mahal sih, tapi ya lumayan lah. Saya selalu mengedukasi orang-orang kalau bisa beli original. Oh iya. Nah tapi itu sampai sekarang saya masih menjadi bagian dari minoritas gitu. Kalau ngomongin kayak gitu, serius. Kok gue kalau ngomongin soal beli original, gue tuh kayak ngerasa aneh banget, ngerasa orang paling aneh di sebuah komunitas, karena semuanya pada pakai kayak sebagian besar Tani, crack. Oh iya, Tani kan. Itu pandangan Mas Dedi gimana tentang itu, Mas? Ada alasan kita pakai Audacity. Gratis kan? Oke. Kalau nggak rela bayar pakai yang gratis. Kan gitu. Kayak gitu pola pikirnya. Ya kan? Kalau nggak rela bayar pakai yang gratis. Gue personally, anak-anak ini pada pakai Premiere semua. Dan kita langganan. Oke. Gue enggak, gue pakai CapCut. Oh. Ya karena kalau bilang bayar mahal, ya pakai yang gratis aja. Itu solusinya ya berarti. Solusinya gitu. Dan kalau ini 10 tahun yang lalu susah. Karena software gratisnya nggak hebat-hebat amat. Betul. Zaman sekarang, oh come on man, kalau lu nggak punya duitnya, pakai yang gratis. Itu udah bisa, arahnya udah ke pro kok itu. Setuju. Audacity kalau diulik bisa kok. Bahkan di AW banyak yang gratis yang bagus-bagus. Iya, di AW yang gratis juga banyak. Terus ya kayak tadi software video editing. Sekarang mungkin perangnya Filmora sama itu ya, sama CapCut. Ya. Oh ya, Filmora ada CapCut sama DaVinci. Ya. Tapi DaVinci on a different level. On a different level. Cuma hardware setengah mati lah, makanya itu berat banget itu DaVinci itu. Okay. Karena kalau gratis dia nggak pakai akselerasi, jadi berat. Oh. Begitu dibayar jadi enteng. Oke. Kalau hardware lo kencang, lo pakai itu panas nanti hardware lo. Oke. Begitu lo bayar, akselerasinya hidup, ademan. Oh gitu. Gitu. Karena dia untuk menghidupkan akselerasi harus berbayar. Gitu. Tapi tanpa itu pun color tuning warna gitu, color grading itu masih paling jago loh. Oke. Dan dia bisa gratis, gitu kan? Ya udah. Jadi kalau misalnya nih video editor gitu ya, mau profesional, nggak punya duitnya atau nggak rela buat bayar, itu ada DaVinci gratis. Antar panas beli heatsink. Pokoknya ngakalin gimana supaya itu jalan gratis ya, beli heatsink. Nggak rela kan kalau beli itunya, ya beli heatsink sana gitu. Atau lu mau jalan pintas aja, belajar sama Anjas pakai CapCut. Dia aja bisa kok, hasilnya bagus, berkelas bisa, gitu. Bener deh, sekarang bisa. Jadi kalau pembicaraan itu terjadi 10 tahun yang lalu agak susah ngomong juga karena daya beli orang bisa beda-beda. Kalau sekarang itu masalah kemauan. Lo mau nggak pakai yang gratis? Gitu. Yang gratis udah ada nih, mau nggak pakai itu gitu kan?
kayak harus banget nih pakai Microsoft Office kan gitu. Maaf ya Microsoft. Tapi ada orang yang gitu nggak sanggup beli, jadinya malah cari taninya gitu kan. Malah jadi nggak bener. Kenapa nggak pakai yang gratisnya aja? Gratisan banyak. Sayangnya tuh di situ. Gue setuju sih sebetulnya. Kalau nggak bisa pakai, tapi kalau gue itu kalau nggak bisa pakai yang berbayar, pakai yang gratis. Gratisan. Dan itu selalu ada. Kalau sekarang begitu itu nggak ada, memang lo bermasalah. Tapi ya most likely itu mungkin softwarenya nggak terlalu mahal juga karena ya jarang. Atau memang sedemikian profesionalnya itu software dan levelnya sedemikian tinggi sampai lo harus pakai yang berbayar. Ya, ada beberapa. Iya, tapi kalau udah kayak begitu kan berarti memang lu udah dapat duit juga dong. Harusnya, ya kan. Kalau enggak ya ngapain juga gitu. Lu harus sampai ke sana gitu kan. Atau lu mau emang kuliah spesial belajar itu, ya beli dong barangnya. Ya, apalagi udah serius ya jadi karir ya. Iya dong, mau jadi karir ya udah beli dong itu softwarenya. Rasakan apa yang jadi developer. Bagaimana jadi developer. Iya. Capek ya. Bener. Apalagi kalau di kalangan yang bikin konten, mau itu musik, mau itu video gitu. Kalau dicolong kontennya kan gak lucu. Dipakai asal-asalan gitu. Lu mau jual nih musik nih misalnya, emang mau dijual atau mau dikomersialkan. Tahu-tahu diambil sama orang lain, udah dipakai aja gitu seenak-enaknya gitu. Capek-capek gue mikirin konsepnya, pakai capek bikin ini segala macam, mikirin bahwa ini gak boleh mirip sama si ini, gak boleh. Zaman sekarang susah ya harusnya ya. Untuk mencari itu nggak mirip sama siapa gitu kan. Iya, tapi bikin ada jadi unik. Ada sekarang. caranya, tapi kan tetap aja kan butuh belajar. Lu kan butuh waktu buat belajar itu juga kan. Udah capek-capek tiba-tiba dipakai aja gitu gratis, kan nggak lucu gitu. Kadang-kadang banyak orang kayak gitu sih. Sama kayak orang bilang, wah ini handphone kenapa sih nggak bisa sih fiturnya kayak gini, kayak iPhone aja dijual 4 juta gitu. Sebentar, dia bilang. Situ mau nggak kalau gajinya dipotong separoh? Nah kalau itu iPhone mau 4 juta, itu gaji pegawainya mesti dipotong dulu tuh. Iya. Kan orang nggak mikir itu kadang kan, ya kan? Ya. Kadang-kadang sih nggak mikir itu sih. Nah, kalau sekarang sih udah lebih mudah lah sekarang. Mau ngapa-ngapain lebih mudah dengan adanya software, kemajuan segala macam. Iya. Dan masuk ke AI. Wah. Ini saya bukan pakar yang harusnya nanya ke Anjas nih harusnya. Udah sama Anjas udah jadi satu podcast sendiri. Udah ya. Tapi gue lihat terakhir pas lu mulai pakai melodi segala macam, mulai ngecun bikin musik ya waktu itu ya. Waktu itu nantangin bikin musik gaya ini gitu kan. Terus lu bilang ini lu nambahin ini pakai AI. Lu ngerapiin pakai AI. Emang udah sering kayak begitu? Apa emang AI-nya sudah masuk banget ke musik? AI itu baru belakangan ini sih, setahun belakangan baru mulai rame. Dan itu pun tidak bisa diaplikasikan di produksi musik secara utuh ya. Jadi sampai sekarang kita masih seru-seruan aja menganggap itu sebagai sebuah penemuan yang menarik. It's a start ya. Ya, it's a start, tapi tetap liriknya kurang, terus nada yang dihasilkan juga masih kurang, tapi sudah jauh lebih maju dibanding satu dekade yang lalu. Gak ada orang yang bisa bayangin kita bisa bikin musik dari prompt kan. Sekarang udah bisa. Oh itu yang mengerikan ya sebetulnya ya, yang waktu itu bikin pakai prompt doang terus jadi satu musik gitu kan ya. Suno termasuk hal yang sangat mengerikan sih, kemajuannya ya. Jadi Suno itu saya sempat kaget gitu. Saya waktu itu sebenarnya tahu Suno juga dari teman-teman yang nge-DM, "Bang cobain Bang Suno, apaan ya Suno? Coba deh cek." Dia bisa bikin lagu karena ini website tag ya. Saya cuma penasaran dia ngambil library dari mana? Dia ngambil data library-nya ya. Karena saya dengar ada beberapa lagu yang saya dengar mirip dengan lagu orang lain. Beberapa saya tahu ini kayak lagu A nih. Tapi begitu saya cek websitenya, dia bilang saya cek website dan press release-nya mereka sangat tertutup untuk hal ini. Mereka ngambil dari mana? Dan itu menjadi kecurigaan saya. Tidak mungkin mereka learning tanpa menggunakan lagu-lagu yang sudah populer. Tidak mungkin. Iya. Itu kan menurut saya pribadi. Iya. Karena saya dengar hasilnya ada beberapa diambil dari nuansa lagu ini. Iya. Itu yang jadi memang itu yang jadi sebuah dilema sekarang gitu kan. Soalnya ada argumen bahwa polanya seorang belajar adalah cara yang sama. Dia dengerin musik-musik sebagai atau apapun lah itu ya karya seni sebagai acuan. Terus mulailah dia membuat karyanya dia sendiri. Di mana nanti part yang ini akan mirip seperti si itu, part yang ini yang mirip sama ini, part yang mirip seperti ini gitu kan. Cuma legitimasinya sejauh mana nih gitu. Kenapa pas orang dibilang, "Oh, kamu pemula yang oke ya," gitu. Tapi AI dipertanyakan kamu ngambil dari mana? Walaupun sah. Ya. Karena ada dua kemungkinan cara kan. Kemungkinan memang musiknya bulat-bulat ada dalam library-nya,
Atau yang seharusnya terjadi adalah algoritma cara pembuatan musiknya itu yang ada di dalam library-nya. Oke. Jadi logikanya membuat musik ini seperti apa itu yang dipelajari sama dengan machine learning dipelajari. Oh, ternyata nada-nada seperti ini yang lebih asik kalau misalnya disebut gini. Oh, kalau nada-nada yang ini pentatonik pakainya gitu misalnya. Itu kan dia pelajari pentatonik itu apa. Nah, logika itu yang dipakai. Dengan contoh-contoh, tapi itu pasti berat banget. Nah, apakah diambil shortcut atau enggak? Gitu kan? Harusnya nggak pakai shortcut. Masalahnya kalau tahu diambil sekarang shortcut, mungkin 5 tahun lagi enggak. Karena saya dapat beberapa AI model yang lucu. Itu AI model tahu kan? AI model tuh hasil pembelajaran jadinya AI model language model gitu. Language model yang dipakai sama alatnya untuk membuat. Gitu. Nah, language modelnya ini yang jadi PR nih. Lo ngambil dari mana nih? Gitu. Betul. Si pengalaman ini ngambil dari mana nih sebetulnya nih? Apakah sebetulnya si pengalaman ini betul-betul hanya logika yang diambil atau ada partnya yang memang diambil dalam sini? Karena biar bagaimanapun itu software gitu kan. Ini bisa macam kalau manusia kan nggak bisa. Betul. Ya ini pengalaman saya, udah ini cuma pengalaman doang gitu. Mau saya nyontek ya ini pengalaman saya, kecuali kalau 100% dicontek gitu. Gambar Mona Lisa digambar ulang gitu ya. Ya itu udah contekan gitu. Nah, bahkan sebenarnya kalau musik kan ada ya berapa bar sih yang dianggap sebagai plagiasi? Ya, tiap negara beda-beda sih. Beda-beda ya. 4 bar, 8 bar. Ada 4 bar, 8 bar gitu. Nah, itu aja ada standarnya kan. Apakah ini diterapkan juga? Soalnya kalau dia baru belajar, bisa jadi kalau diterapkan kamu jangan sampai lebih dari 4 bar ya misalnya gitu. Bener-bener dipakai tuh 4 bar. Sebenarnya kalau orang biasa kan harusnya kalau bisa 1 bar pun enggak gitu kan. Gitu. Kalau 1 bar pun jangan sama, tapi kejadiannya jadi mirip ya. Kenapa jadi mirip nih 3 bar mirip, nih 2 bar mirip gitu. Sementara di AI mungkin dibikin restriction. Maksimum kalau mau mirip harus 4 bar. Maksimum. Dipakailah 4 barnya itu. Bisa jadi seperti itu. Masih butuh pembelajaran lagi. Dan cuma masalahnya ya, kita nggak tahu apakah cara mana yang dipakai. Karena regulasi terkait AI-nya juga belum masih segitu. Masih abu-abu sekarang semuanya. Masih abu-abu dan untuk ngeceknya juga masih belum. Karena ngecek AI itu harus pakai AI. Tapi YouTube beberapa kali beberapa kali muncul notis bahwa ini musik AI di beberapa eksperimen saya. Oh ya? Kok bisa gitu seperti itu ya? Makanya saya juga karena ngecek AI harus pakai AI. Mungkin mereka juga udah menerapkan itu ya, karena nggak akan chaos sekali industri kalau itu tidak ada nggak ada yang ngecek sih. Buat contoh tahun lalu gue ke acara teknologi San Jose. Mereka bicara soal AI, mereka bicara soal ada lomba untuk bikin AI offline tapi ya. Jadi bikin AI secara offline, jadi supaya bisa jalan secara offline. Salah satu yang menarik buat gue adalah AI yang ngecek language model dari sebuah AI, apakah dia hallucinating atau tidak. Ada istilah hallucinating di AI. Jadi pada saat dia bilang butuhnya seperti ini, begitu dia cari inputnya, ternyata inputnya salah atau inputnya kurang, atau dia salah ngambil input gitu. Hasil jadi ngaco. Nah ini ada AI yang bisa mendeteksi itu. Udah bayang gak? Kompleks banget. Gue tanya berapa tahun ini di build lab base-nya berapa tahun di machine learning berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun yang lalu sudah ada yang memikirkan itu. Luar biasa gak? Bahkan sebelum tahun 2020. Karena waktu itu 2023. Sekarang ya orang menikmati. Sekarang menikmati hasil pembelajaran itu dan bayangkan apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Dia akan belajar terus gitu kan. Menyeramkan sih kalau dilihat kemajuannya sih. Kebut banget sekarang. Kebut banget. Makanya harapannya adalah justru gue berharap besar dari yang bikin language modelnya, yang bikin AI modelnya ini adalah mereka juga bikin polisinya yang kuat. Betul. Gitu. Karena polisinya yang benar adalah dari yang pakai AI juga. Sekarang kan kalau kita bikin makalah gitu tulisan pakai AI, cara untuk mengetahuinya adalah pakai AI juga. Pakai AI juga. Si AI akan tahu, oh ini bukan nih, ini pakai AI bikinnya nih. Most likely lu bikin pakai AI, lu bukan tulisan tangan nih, pasti bukan tulisan lu sendiri gitu. Atau dia bisa bilang, oh ini 50% AI nih gitu. Jadi butuh AI untuk tahu. Untuk musik juga harus seperti itu sih. Kayaknya harusnya gitu juga. Harusnya di musik juga harus ada pengembangan seperti itu. Tapi gue belum pernah lihat nih. Gue agak nyesel bukan mempromosikan sih ya, membicarakan tentang Suno ke musisi-musisi baru ya. Karena gue pikir dengan gue menyampaikan Suno itu gue memberikan informasi terkini, ya seperti Mas Dedi lah, ngasih berita kan. Gue pikir gue hanya ngasih berita update terbaru, lu tetap ngembangin skill lu gitu kan. Beberapa orang ngirim kasih saya lagu
plek dari Suno nih bang. Lah buat apa lu kirim ke gue bisa ngetik prompt sendiri. Iya betul. Ngapain betul. gitu kan. Jadi prompt lu bisa lebih detail bahkan. Iya gue bisa ngetik prompt sendiri. Yang gue harapkan bukan seperti itu sih. Gue harapkan mereka ke-trigger untuk memulai sesuatu. Mungkin mereka gak bisa bikin lirik atau apa. Mereka bisa ada ya trigger inspirasi. Bukan plek-plekan terus. Ada lagi yang rilis lagunya di DSP. Dirilis? Nyoba-nyoba gitu rilis lagu di DSP. Dan bisa? Bang aku udah rilis nih laguku di ini buatan Suno. Karena aku gak suka hal itu aku gak merespon. Soalnya kan pada akhirnya dia merusak kreativitasnya dia sendiri. Ya, aku gak suka karena itu udah melanggar maksudnya musicianship prinsip musisi ya. Harusnya lu bikin karya ya karena kita manusia bikin seoriginal mungkin, jangan sampai mesin yang bikin terus lu bangga dengan hasil karya mesin itu. Itu bukan kerjaan lo. Itu kalian benar itu bukan kerjaan lo. Itu logikanya orang lain, logikanya mesin itu yang mengerjakan mesin. Gitu kan. Agak beda nih dengan yang fotografi dulu autofocus dibilang itu beda. Ya. Karena kita masih memilihkan fokusnya yang mana dan dia cuma bisa satu titik part doang, partial doang. Kalau ini enggak, otaknya udah dilempar ke sana. Betul. Kita cuma bilang doang, mungkin malah cuma bikin lagu yang bagus buat saya dong. Iya. Bisa kayak gitu loh. Kalau dia udah paham ya, kalau dia udah paham, dia udah punya pengalamannya dengan si pengguna, si handphone ini misalnya, pakai kayak begitu. Tolong bikin lagu buat saya dong. Lagi sedih nih. Iya, langsung jadi. Langsung jadi, jebret gitu kan. Ya lu nggak mikir memang kalau itu caranya itu, lu cuma nyuruh gitu kan. Itu beda, agak beda di situ. Nah ya itu memang PR ya memisahkan ini. Cuman menurut gua harusnya ini mulai dirumuskan mungkin, mulai dipikirkan, mulai ada yang disepakati. Harusnya ya. Maksudnya begitu kan. Soalnya kalau cuma teriak doang juga percuma kan. Kalau semua orang cuman saya nggak suka. Terus kalau lu nggak suka harusnya gimana? Ngapain? Kan gitu. Ngapain? Perlukah ngajak pihak yang mungkin bikin machine learningnya yang ngetrain sebuah language model untuk bisa memahami itu, untuk bisa bikin distinction gitu antara ini AI atau ini bukan gitu. Jadi kan lucu. Instagram aja untuk kalau kita upload Instagram, kita mesti nyentang sendiri ini dibuat dengan AI atau tidak. Bukan ya. Kan aneh. Sekarang YouTube juga kayaknya ada deh kayak gitu. Gua nggak tahu ada apa enggak, tapi masa ya gue nggak pernah nyontek sih karena itu cuma original kan. Masa gue yang harus nyontek, mestinya lu yang tahu gitu loh. Iya. Mestinya lu yang tahu ini jelas ya buatan ini gitu. Ada disclaimernya mesti jelas kayak gitu. Akan sangat membahayakan sih. Dan beberapa label besar sudah men-take down. Tau nggak ada beberapa website yang gue pernah bahas juga sih di YouTube gue itu kayak voicify.ai beberapa yang dia pakai suara artis. Kita bisa bikin lagu dan kita ganti vokalnya dengan suara artis ABC. Itu udah pada disusuin semua sama label-labelnya dan beberapa di take down. Kalau gue perhatiin ya akhirnya label-label udah pada melek juga sih. Ya itu udah ada level tertentu di mana memang itu kita harus mempelajari itu. Iya, benar itu dipelajari bahwa itu yang akan terjadi. Cuma sekarang masalah restrictionnya di mana. Terus lebih dari sekedar berteriak mau bikin apa? Solusinya apa gitu sebetulnya. Gue lagi mencari tahu sebetulnya solusi itu seperti apa yang ada gitu. Untungnya kalau misalnya buat tulisan itu sudah ada solusinya. Udah ada solusinya buat tulisan. Bahkan buat tadi tuh halusinasi udah ada solusinya. Cuma musik nih belum ada solusinya. Sistem yang bisa mendeteksi itu. Iya, dan itu bisa sebetulnya. Kalau sekarang sih sebetulnya kalau gambar aja udah kelihatan sama mata kok. Iya benar. Kalau gambar aja sampai sekarang tuh masih kelihatan sama mata karena stylenya masih style itu yang dipakai gitu kan. Iya. Ya oke, itu fine gitu. Tapi kan it will change soon. Musik tapi agak susah untuk didistinguish sama orang. Karena untuk orang-orang yang non musik, orang awam itu agak susah membedakan musik ini buatan AI atau bukan. Sejak masuk ke that so called MIDI music musisi di 80-an kan. Terus mulai dulu bisa beda tuh analog sama enggak. Lah sekarang semuanya pakai kayak begitu. Dan semakin bagus pula kalau udah dikembangkan udah berapa puluh tahun kan. Ya semakin gak kelihatan. Untuk orang-orang apalagi yang orang awam di musik itu akan susah tuh menganggap itu untuk minta mereka membandingkan. Jadi memang harus ada sistem yang ngejagain ini sih. Tapi ada banyak kelemahan yang gue temui di Suno dan kawan-kawannya itu. Pertama dari lirik, gue nggak bilang bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia tuh masih kurang banget. Terus khususnya untuk musik-musik akustik, yang musik-musik yang sepi, yang instrumennya sedikit, itu masih ketahuan banget tuh. Kan
Kalau musik rame elektronik itu bisa direplikat dengan baik. Tapi kalau musik yang gitar doang, yang piano doang, yang instrumennya semakin sedikit instrumennya semakin kelihatan artifak-artifak kurang bagus lah. Tapi kan ya 2 tahun pasti berubah itu hasilnya. Maksud gue iya pasti berubah. Karena gitu, dia belajar terus soalnya. Kayak gitu akan improve kan. Kita sebagai musisi gak bisa menghindari. Lu mau koar-koar gimana juga menurut gue itu akan berjalan. Berarti lu setuju gak bahwa AI ini ada satu hal yang baru yang membuat kita sebagai manusianya yang harus naik kelas. Yeah. Hiduplah berdampingan dengan AI. Iya. Kalau menurut gue gak perlu lu hujat-hujat, lu suruh take down, lu suruh, gak bisa. Teknologi nggak bisa digituin. Ini nggak bisa dibendung soalnya. Ini nggak bisa digituin. Iya. Kita berdampingan aja dan kita memanfaatkan. Contoh, kita nggak boleh pakai suara misalnya siapa artis luar Drake, kita nggak boleh. Kita nggak boleh pakai suara Taylor Swift, nggak boleh untuk rilis. Tapi kan kalau lu mau preview ke klien, lu bikin lagu, lu nggak bisa bayar penyanyi. Ya udah lu nyanyi, terus suara lu ubah jadi suara Taylor Swift. Nggak apa-apa. Hanya untuk propose ke klien, lingkupnya tertutup, nggak apa-apa. Ya, itu membantu. Gua tuh hal positif kayak gitu kita bisa. Nanti begitu udah deal, angkanya udah jelas, ya lu ganti vokalnya. Ganti dong, cari yang bener dong penyanyinya. Iya. Kalau nggak gimana manggungnya? Ntar dulu manggung bisa pakai AI juga. Ada potensi bisa. Begitu. Bisa dong, bisa. Ada potensi. Kalau sekarang banyak yang udah pakai karakter buat manggung, tapi di belakangnya ada orang yang nyanyi. Ada, iya kan. Ini bisa diganti sama ini juga sih, sama ada AI juga. Kesitu. Potensinya ada di situ. Dan bisa jadi ada yang suka juga. Buka peluang bisnis baru sebenarnya. Nah, lagi-lagi kan, kita bicaranya apa? Musisi jadi paham konsepnya. Yes, ya kan? Bener. Bukan cuman mencet tutsnya atau metik dawai yang sebelah mana, tapi udah tahu konsepnya. Will I Am, ya kan? Konsepnya dia nyanyi sih enggak sih ya. Dia mengemas kalau semuanya. Nyanyi itu pas-pasan lah dia gitu kan. Tapi dia bisa bikin musik atau lagu yang dimana kalau dia nyanyi nggak maksa. Sampai kalau dia manggung nggak harus sampai fals gitu. Gitu. Gue dengerin. Ya kali ini gue juga bisa nyanyi kan. Jadi gue bisa nyanyi kalau gini caranya. Tapi terlepas dari itu, gue menikmati. Gue menikmati apa yang ditampilkan. Ya pada akhirnya kan bedanya nanti di situ gitu. Gue juga menyambung Mas Dedi. Gue berpesan juga nih ke teman-teman yang memang awal-awal berkarir sebagai musisi ya seperti tadi. Oke, skill bermusik kita latih di sekolah, kita belajar skill bermusik. Tapi gue selalu ngingetin ke semua orang, kadang bocah-bocah suka ngobrol gitu kan, anak kecil. Yang harus kamu asah sekarang bukan skill musik doang, tapi melek teknologi. Itu harus berjalan berdampingan dengan skill musik. Jadi jangan pernah berpikir gue mau jadi musisi aja, gue gak peduli dengan teknologi. Gak ada lagi sekarang kayak gitu. Gak ada lagi. Itu harus jadi, itu harus berdampingan benar-benar. Lo harus tahu cara ngerekam musik lu, harus tahu cara mendistribusikan. Kedepannya bahkan tahu cara untuk memanfaatkan AI ini juga ya. Mau nggak mau harus jalan bareng. Nggak mau, iya. Kalian jadi kalau kalian merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman, kenapa nggak ditemenin aja? Membuat kalian yang menjadi ancaman gitu. Tapi tentunya harus bisa lebih dong ya. Jadi ada kenapa ini namanya ini musiknya Eka gitu misalnya kan gitu kan. Tapi itu masih belum bisa digantikan AI sih, karakter masih belum. Nggak tahu suatu saat ya, tapi sekarang sih belum. Karakter musiknya si A masih jauh, tapi ya menurut gue tuh nanti akan ada level di mana sebuah pemusik juga kan kalau cuma rekaman doang. Kalau zaman sekarang kita bilang cuma rekaman doang karena beda sama dulu ya bayarannya ya. Ya kan beda ya, record label zaman dulu sama sekarang kalau cuma bisa bicara jualan musiknya doang udah beda gitu. Angkanya udah beda banget. Kalau sekarang kan duit receh kayak jatuhnya kan. Jadi mungkin yang hebat adalah pada saat dia manggung. Ini mungkin beda, saya nggak tahu bener apa enggak sih dugaan gue bahwa manggung ini bisa jadi apa ya yang lebih dominan untuk pemasukan ke depannya gitu. Sumber penghasilan musisi kan biasanya label tuh suka ngontrak 360 namanya. 360 itu kalau dia dapet talent dia nggak cuma ngambil masternya doang, tapi dia juga manggungnya, endorsement semuanya jadi satu kan. Nah, itu sumber penghasilan buat label. Makanya kalau kalian cuma separoh-separoh nggak bisa nih, udah bukan masanya lagi nih untuk separoh-separoh. Ini masanya untuk all out, bahkan harus ngelebihin yang sebelumnya. Ya ini AI nggak tahu ya mau dibilang kesel ya, tapi in a way ini memicu sesuatu, memicu manusianya harus naik lagi, harus naik kelas lagi. Betul. Nggak bisa cuma segitu doang gitu. Kamu ngerjain sesuatu yang clerical work selesai.
nggak bisa nih cuman asal-asal jadi pengiring doang, ya udah selama jadi pengiring itu bentar lagi juga jadi diganti nama AI. Betul. Itu suara bass itu berubah jadi AI nanti bentar lagi tuh gitu. Tutorial juga banyak sekarang. Gue selalu ngasih tahu ke teman-teman mau nggak mau lo harus belajar bahasa Inggris karena jadi banyak orang-orang. Gue sangat memahami bahwa mereka sulit untuk mendapatkan informasi karena susah nih bang cari tutorial bahasa Indonesia. Gue nggak ada solusi lain selain lu belajar bahasa Inggris dan lu kulik semua karena tutorial di luar tuh banyak banget. Ada satu hal yang menarik tapi satu hal yang menarik. Kalau lo bilang tutorial di luar banyak banget, orang Indonesia itu susah karena tutorialnya nggak ada yang bahasa Inggris. Berarti ada lapangan kerja untuk orang yang mau bikin tutorialnya dalam bahasa Indonesia. Banyak banget. Yang lu lakukan juga termasuk itu kan, tapi lu nggak mungkin bisa menghandle semuanya. Tapi gue kan? bukan seorang pengajar karena gue juga kesehariannya bukan setiap hari. Bukan, ya kan itu cuma sampingan di tambahan. Itu aja udah berapa tuh? 2,5 juta loh subscribersnya tuh. Bukan fokus mengajar, tapi ada beberapa content creator yang fokus ke mengajar. Seperti ada Wiana Sakti dan itu mengajarnya bagus banget. Ada ini lagi nggak, siapa lagi tuh yang asik-asik coba? Yang dari dulu aku sering nonton sih Wiana Sakti. Ada beberapa juga mungkin nggak inget sekarang tapi ada. Dan menurutku dan tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau baru-baru lagi loh. Yes. Lucu ya. Triggernya di tempat yang mana? Efeknya di tempat yang mana gitu. Triggernya AI. Efeknya adalah harus naik kelas. Untuk naik kelas gimana caranya? Ada yang mau bantu nggak? Kalian yang udah naik tapi mungkin rasanya mungkin bermasalah dengan koneksi atau segala macam, tapi pengetahuannya ada. Kalian bisa loh bantu di part itu bisa. Untuk supaya yang memperkaya yang lain juga gitu. Dan along the way endorsement akan siap menanti. Tapi gue ada kepikiran sih mau bikin sebuah akademi memang. Maksudnya itu mimpi jangka panjang ya. Kita lihat ada banyak sekolah musik, sekolah keyboard, sekolah piano, sekolah gitar. Tapi kok belum ada ya? Jarang orang bikin sekolah songwriting. Sekolah produksi musik dari nol sampai akhir. Yang kekinian ya? Iya. Itu yang paling penting. Ada beberapa tapi belum banyak. Nah gue kepikiran pengen bikin tulisan sendiri lah ya, kurikulum sendiri. Kayak mungkin setahun 2 tahun. Untuk dia keluar untuk memperkaya sih. Begitu keluar dia langsung ngerti teknologi, dia langsung ngebut lah di karirnya. Nah itu gue punya mimpi ke sana sih. Tapi kan membuka lapangan lagi yang baru sebetulnya. Bapak ini udah sibuk. Tapi pengen punya keinginan. Bapak ini sibuk itu. Udah pengen ya. Ayo coba siapa tahu ada yang lain yang udah hampir di sana, bisa loh sebetulnya. Start dari konten sosial media dulu. Bener, untuk sharing tips trik gitu kan. Banyak banget sekarang yang berani nge-share juga kan. Iya. Gak usah takut. Gue masih newbie gitu. Share aja pengalaman. Iya kan, experience. Kayaknya kalau seni ya udah ya. Kalau emang rasanya enak didengar ya enak didengar kan begitu. Rasa itu yang gak bisa dicuri. Betul. Kalau saya belajar di fotografi ada aturan main semuanya. Ada rule of third, ada berapa puluh aturan komposisi dasar. Tapi setelah belajar semuanya, pertanyaannya balik ke satu hal. Sebetulnya apa yang paling penting? Kalau rasanya enak dilihat ya udah. Rasa, kembali ke rasa. Iya, kembali ke rasa. Rasanya enak dilihat ya udah. Ujung-ujungnya ini balik ke subjektivitas juga. Betul. Gitu kan, kepada siapa ini mau dipresent, siapa yang menikmati, ini beda-beda gitu kan. Mau maksain musik jazz ke orang yang sehari-harinya dengerinnya koplo, ya mungkin berat. Mungkin kalau mau nekat ya bagaimana cara menyesuaikannya. Iya. Nah, PR lagi tuh. Nah, itu butuh intelijensia ekstra kalau menurut gue itu kan. Iya. Ya maksudnya yang kayak begini-begini tergantung kan rasa di mana jatuhnya kan gitu. Jadi ya balik lagi subjektivitas penting. Itu berarti malah tidak pasti satu orang jago musik hanya dia doang yang bisa menguasai. Betul. Karena selera itu banyak sekali kan. Nggak usah takut kayak musik gue ada yang denger gak ya? Iya. Akan ada pendengar untuk segala jenis musik. Nah itu yang gue memang gitu. Sama kayak orang jual makanan gitu. Emang semua orang makan nasi padang? Ya enggak kan? Akan selalu ada kan? Akan selalu. Orang mau bikin pecel ada yang makan, mau bikin steak ada yang makan, bikin ayam ada yang makan. Karena ya selera itu beda-beda. Bahkan orang bisa ganti selera. Lagi bosen gitu, mau dengar lagu yang slow aja gitu. Pindah gitu. Tiba-tiba gue lagi dengerin nih, jazzy lucu nih, kayaknya lucu nih, moodnya pas nih ngejazz nih, ngejazz. Dan gue pernah kaget bahwa gue pernah punya mood untuk rock. Rock yang hard. Kok bisa begini ya? Hampir metal bahkan gitu. Ada satu kondisi
Tapi ini yang membangun gue buat seru waktu itu kan. Ya, jadi memang gitu. Setiap genre ya beda-beda dinikmatinya di waktu yang berbeda. Iya. Ya kan? Ya sama kayak makanan kan. Betul. Nggak selalu kita bisa minum teh panas. Tapi kalau di tempat yang adem, ngeteh bareng teman atau ngopi bareng teman, cocok. Gitu. Oke lah kalau gitu kayaknya ini lumayan panjang ceritanya. Kayaknya harus ada part-part berikutnya. Editor udah pusing nih, aduh bang, kepanjangan bang. Lumayan kayaknya. Tapi nggak apa, seru. Thank you banget loh tapi udah mau datang, udah mau sharing-sharing di sini. Karena yang kita butuh di sini memang sharing-sharing lagi dari yang lain, ada wawasan yang ekstra gitu, nggak cuma review-review doang. Terima kasih ya. Saya sebagai seorang yang bukan expert di tech diundang ke sini itu saya seneng banget. Maksudnya bukan gadget, bukan nggak gadget, nggak laptop. Expert di tech itu tidak harus gadgeteer gitu, nggak harus penggunanya. Tadi gue udah mikir tuh, gitu. gue DM Mas Dedi, Mas gue harus nyiapin apa nih? Takutnya gue harus belajar tentang gadget dulu gitu kan. Belajar tentang apa gitu. Gak usah, udah lebih dari cukup kok. Bahkan kurang nih kita kayak yang nguliknya nih. Nanti janjian ya kita bahas tentang yang jadul-jadul. Iya boleh. Eksperimen. Bahas jadul, terus kita mungkin kembangin pengujian. Benchmark audio. Nah, lucu, boleh. Kita bikin benchmark jagat audio benchmark. Bisa. Ada beberapa yang udah di kepala nih. Iya. Ada yang di kepala, nanti kita bahas. Ini luar biasa loh. Ini sorry ya kalau panjang, soalnya ini sambil ngobrol beneran. Gue aja sampai lupa di shoot dari tadi hari. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya. Oke, sampai sini ya guys. See you.